Di hari pertama Lebaran, ibu mertua memaksaku memberi angpau sebesar 86 juta rupiah untuk cucu laki-laki pertamanya, katanya untuk mengambil berkah baik. Aku hanya diam, membuka tas, lalu melemparkan sebuah foto yang membuat seluruh keluarga gempar. Aku menceritakan ini bukan untuk pamer atau menyudutkan siapapun. Aku menceritakannya untuk mengingatkan diriku sendiri akan satu hal. Ada saatnya diam adalah cara terbaik untuk menjaga kedamaian, tetapi ada kalanya diam justru mendorong kita ke jalan buntu. Dan hari pertama Lebaran tahun itu adalah saat di mana aku sadar, jika aku bersabar sekali lagi, maka nasibku dan kedua putriku akan selamanya dianggap seperti keset. Hari pertama Lebaran, rumah mertuaku penuh sesak. Kerabat dari pihak suami berkumpul, semua mengenakan baju baru, wajah ceria, suasana riuh seperti sebuah festival. Dapur menebarkan aroma opor ayam, rendang, dan kue-kue kering. Di ruang tengah, aroma dupa dari tempat sembahyang leluhur mengepul, lampu hias merah memantulkan cahaya hangat sekaligus menyesakkan ke dinding. Aku menggendong kedua putri kembarku, Anissa dan Amira, sambil berdiri di sudut ruangan. Sambil merapikan pita di rambut mereka, aku berkata pada diri sendiri, awal tahun, usahakan jaga suasana tetap damai. Aku sangat mengenal ibu mertuaku, Bu Endang, sifatnya seperti api. Hanya butuh satu percikan kecil untuk berkobar, dan setiap kali berkobar, seluruh rumah harus ikut memadamkannya. Suamiku, Budi, duduk tak jauh dari sana, menuangkan teh untuk para kerabat, matanya terus menghindariku. Sikap menghindar itu sudah terlalu biasa bagiku. Begitu biasa hingga terkadang aku bertanya-tanya, apa pria ini benar-benar mencintaiku? Atau dia hanya kasihan padaku? Aku tak sempat berpikir lebih jauh karena tawa dan obrolan tiba-tiba terhenti, seolah tirai panggung baru saja dibuka. Kakak iparku, Rina, keluar sambil menggendong putranya. Bayi laki-laki itu diberi nama Satria, sebuah nama yang sudah menunjukkan betapa besar harapan keluarga ini padanya. Dia mengenakan baju koko sutra merah, lehernya dihiasi kalung emas yang berkilauan, dan tangannya memegang setumpuk amplop lebaran yang terus diisi oleh para kerabat. Ibu mertuaku duduk di tengah ruangan seperti seorang ratu. Begitu melihat cucu laki-lakinya, matanya langsung berbinar. Beliau bertepuk tangan dan memanggil dengan suara keras, "Sini, sini sama nenek." Cucu pertama kebanggaan keluarga harus menyapa semua kerabat. Semua orang langsung mengerumuninya. Ada yang memuji si bayi mirip ayahnya, ada yang bilang mirip neneknya, ada juga yang tertawa. Tahun ini keluarga kita pasti makin jaya. Aku berdiri diam, merasakan hawa dingin menjalari hatiku. Kedua putriku juga cucunya, juga darah dagingnya. Tapi selama bertahun-tahun, setiap kali ada kumpul keluarga, mereka hanya disapa sekadarnya. Bahkan ada yang pernah berkata terang-terangan di hadapanku, anak perempuan nanti kalau sudah besar juga ikut keluarga suaminya. Belum sempat aku menarik napas, ibu mertuaku berdeham, suaranya tiba-tiba meninggi, begitu jelas hingga seluruh rumah hening. Beliau memandang sekeliling, lalu tatapannya berhenti tepat padaku, setajam jarum. Hari pertama Lebaran harus diawali dengan berkah baik. Tahun ini, keluarga kita punya cucu laki-laki pertama. Berkahnya besar, para menantu, terutama kamu, Sarah, beliau memanjangkan namaku seolah menekannya. Beri angpau untuk Satria sebesar 86 juta rupiah, untuk mengambil berkah makmur dan jaya. 86 juta. Mendengar angka itu, jantungku serasa jatuh ke perut. Bukannya aku tidak punya uang, tapi uang itu adalah hasil jerih payahku yang kusisihkan untuk pendidikan dan kesehatan anak-anakku. Yang lebih penting, namaku disebut secara langsung di hadapan semua kerabat, seolah-olah aku ini adalah berangkas berjalan yang perasaannya tidak ada harganya. Seluruh rumah riuh. Wah, betul itu. Angpau besar di awal tahun biar rezekinya lancar, kata seseorang sambil tertawa. Yang lain melirikku. Penasaran menunggu reaksiku. Aku menunduk menatap kedua putriku. Anissa sedang asyik memainkan jepit rambutnya. Amira memeluk leherku, matanya sayu karena mengantuk. Kedua putriku, di hari yang sama, hanya mendapatkan amplop tipis dari semua orang. Aku teringat. Ibu mertuaku pernah berkata,
Anak perempuan angpaunya sedikit saja, nanti juga ikut suami. Kalimat itu seperti duri yang tertancap di hatiku. Kakak iparku, Rina, saat itu berpura-pura menghela napas, suaranya semanis gula. Sudahlah, Bu. Kasihan Sarah, kan harus mengurus 2 anak. Angpaunya simbolis saja tidak apa-apa. Tapi aku melihat dengan jelas sudut bibirnya terangkat, matanya melirikku dengan penuh kemenangan. Kemenangan seseorang yang tahu posisinya sedang di atas angin. Aku menoleh pada suamiku, berharap setidaknya 1 kalimat pembelaan darinya. Tapi Budi justru menarik pelantanganku dan berbisik, "Sudahlah, sayang, awal tahun jangan berdebat. Ibu kan cuma bercanda. Sabar sedikit ya. Lagi-lagi sabar. Selalu sabar." Tenggorokanku terasa tercekat seperti menelan batu. Melihatku hanya diam, ibu mertuaku menaikkan dagunya, suaranya menjadi tajam. "Kenapa? Tidak punya uang? Atau pelit? Awal tahun sudah perhitungan, nanti sepanjang tahun bisa sial ho." Bisik-bisik kembali terdengar. Aku berdiri di tengah rumah yang ramai, tapi merasa begitu sendirian. Aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya menunduk dan membuka tasku. Pada saat itu, aku tahu di mata mereka, aku sudah kalah. Mereka menungguku mengeluarkan uang, menungguku menelan penghinaan ini demi kedamaian. Ibu mertuaku yakin aku akan takut. Kakak iparku yakin aku akan diam. Suamiku yakin aku akan bersabar sekali lagi. Tapi tidak. Aku tidak mengeluarkan uang. Aku mengeluarkan selembar foto yang telah kucetak, jelas dan tajam. Lalu aku melemparkannya ke atas meja kayu dengan suara bruk yang kering. Foto itu meluncur dan berhenti tepat di hadapan ibu mertua dan kakak iparku. Di dalam foto itu, kakak iparku sedang bergandengan tangan dengan seorang pria asing. Keduanya baru saja masuk ke sebuah hotel melati. Sudut fotonya memang miring, tapi wajah mereka cukup jelas untuk tidak bisa disangkal. Dan yang paling penting, waktu pengambilan foto itu bertepatan dengan saat kakak iparku memberitahu keluarga bahwa dia sedang hamil. Aku mengangkat kepala, menatap lurus ke arah ibu mertuaku. Suara saya begitu tenang, seolah sedang membicarakan cuaca. "Sebelum memaksa saya memberi angpau 86 juta untuk mengambil berkah, sebaiknya keluarga kita pastikan dulu, berkah ini benar-benar darah daging keluarga kita, atau bukan?" Suasana membeku. Wajah ibu mertuaku pucat pasi. Kakak iparku memeluk erat putranya, matanya terbelalak ngeri. Beberapa kerabat terdekat terperangah, suamiku menoleh padaku dengan wajah pias, bibirnya bergetar. Aku masih berdiri di sana, tangan memegang tas, hatiku tidak lagi takut. Aku tahu, sejak saat ini, dalih awal tahun harus sabar tidak akan lagi bisa membungkamku. Karena ada hal-hal yang jika tidak diungkapkan, maka seumur hidup kita akan terus menunduk, dan anak-anak kita akan tumbuh di bawah bayang-bayang penghinaan. Setelah kalimatku itu, keheningan di rumah ini terasa sangat aneh. Bukan keheningan karena hormat, melainkan keheningan orang-orang yang sedang mencoba menelan sebuah kejutan besar. Aku melihat wajah pucat ibu mertuaku, kakak iparku yang mematung, dan suamiku yang terpaku. Tapi pada saat itu, di kepalaku justru terlintas serangkaian kenangan lama, seperti film yang diputar mundur. Aku sadar, jika aku tidak menceritakannya dari awal, mungkin tak ada yang akan percaya kenapa seorang menantu sepertiku berani melakukan hal senekat itu di hari Lebaran. Aku menjadi menantu di keluarga ini 6 tahun yang lalu, menikah dengan Budi, putra bungsu mereka. Suamiku dulu adalah pria yang baik, pendiam, dan pekerja keras. Saat mendekatiku, dia tulus dan apa adanya. Aku menikahinya bukan karena kekayaan, melainkan karena dia memberiku rasa aman. Kupikir, asalkan suami menyayangiku, keluarga mertua sesulit apapun pasti bisa dihadapi. Betapa naifnya aku. Aku tidak menyangka menghadapi versiku. Ternyata berarti menjadi terbiasa direndahkan, diperhitungkan. Dan terus-menerus mendengar kalimat keluarga ini butuh penerus laki-laki. Saat aku masuk ke keluarga ini, aku adalah menantu kedua. Sudah ada kakak ipar laki-laki, Mas Agung, dan istrinya, Mbak Rina. Sebagai anak pertama, apapun yang dilakukan Mas Agung selalu dianggap sebagai bentuk tanggung jawab.
Setiap keputusan besar di rumah ini, ibu mertuaku selalu meminta pendapatnya lebih dulu. Bu Endang sering berkata pada kerabat dengan bangga, Agung itu tiang keluarga. Nanti masa tua ibu bergantung padanya. Terdengar wajar, tapi setelah tinggal di sini, aku baru sadar, kalimat itu juga berarti anggota keluarga yang lain harus tahu posisi mereka. Ibu mertuaku adalah tipe wanita yang lebih mementingkan citra keluarga di atas segalanya. Beliau tidak jahat dengan cara membentak-bentak. Beliau jahat dengan cara yang lebih halus, dengan kata-kata ringan yang sulit dibantah, dengan senyuman yang merendahkan tapi memaksamu untuk berterima kasih karena telah diajari. Di meja makan, beliau bisa menyajikan sepotong ayam untukku sambil berkata, makan yang banyak, ya, nak. Siapa tahu setelah ini bisa hamil anak laki-laki. Keluarga ini kalau tidak punya penerus laki-laki, berkahnya kurang. Kalimat itu terus diulang-ulang seperti jarum yang menusuk kulit. Awalnya, sebagai menantu baru, aku mencoba bersabar. Apapun yang beliau katakan, aku iakan. Apapun yang kakak iparku minta, aku turuti. Aku berusaha hidup sesuai keinginan mereka, dari cara menyapu hingga cara berbicara dengan kerabat. Satu lirikan tajam saja darinya sudah cukup memberitahuku di mana letak kesalahanku. Kukira, jika aku berusaha cukup keras, mereka akan menyayangiku. Tapi di rumah ini, kasih sayang tidak diukur dari seberapa baik dirimu, melainkan dari apakah kamu bisa memberikan apa yang mereka inginkan. Kakak iparku, Mbak Rina, saat itu belum punya anak. Dia sangat pandai bicara, lembut seperti sutra. Dia sering memanggilku Dik dan tersenyum ramah. Kalau ada apa-apa, bilang saja sama Mbak, ya. Awalnya aku benar-benar mempercayainya. Di tengah keluarga yang penuh aturan, ada seseorang yang ramah membuatku merasa hangat. Tapi semakin lama, aku sadar kelembutan itu seperti selubung pisau. Dia tidak pernah bicara kasar, tapi setiap nasihatnya selalu menempatkanku pada posisi yang sulit. Misalnya, dia sering berkata di depan ibu mertua, Bu, kasihan Sarah, dia kan masih baru, belum paham kebiasaan kita. Ibu kalau mengajari pelan-pelan saja, ya, takut dia sedih. Terdengar seperti membelaku, tapi sebenarnya itu adalah cara untuk mengingatkan ibu mertua bahwa aku belum paham dan perlu diajari. Otomatis, aku menjadi pihak yang selalu salah dari awal. Meskipun belum punya anak, statusnya sebagai menantu pertama memberinya posisi yang kuat. Ibu mertuaku menyayanginya karena dia tahu diri dan pandai menyenangkan. Jika ada masalah, beliau akan memanggil Mbak Rina ke kamar untuk bicara empat mata. Sedangkan aku, beliau akan memanggilku langsung ke dapur dan memarahiku di depan suamiku. Pernah sekali aku memasak sayur lodeh yang sedikit hambar. Ibu mertuaku hanya mencicipi satu sendok, lalu meletakkan sendoknya tanpa berkata apa-apa. Mbak Rina yang duduk di sampingnya langsung menimpali dengan lembut. Masakan begini nanti suaminya jadi malas makan di rumah. Loh, jadi istri itu harus pandai menjaga perut suami. Aku terpaku. Suamiku hanya tersenyum canggung, sementara Mbak Rina menepuk pundakku. Tidak apa-apa, Dik. Nanti juga terbiasa. Aku dan suamiku tinggal bersama mereka. Semuanya harus mengikuti aturan keluarga suami, dari jam makan, urusan keuangan, hingga soal anak. Tak lama setelah menikah, aku hamil. Masa-masa itu aku mengalami mual yang parah. Setiap pagi aku muntah. Mencium bau masakan saja sudah membuatku pusing. Tapi aku tetap memaksakan diri bangun untuk menyiapkan sarapan. Karena ibu mertuaku selalu bilang, perempuan di rumah ini kalau tidak bangun pagi, itu aib. Banyak pagi aku berdiri di depan kompor dengan kaki gemetar dan keringat dingin. Suamiku kasihan melihatku dan hendak membantu, tapi ibu mertuaku langsung menepisnya. Laki-laki itu urusannya di luar, perempuan di dalam. Jangan biasakan istrimu jadi manja. Lalu aku melahirkan anak kembar perempuan. Hari itu, kukira keluarga suami akan bahagia. Tapi ternyata tidak. Ibu mertuaku datang ke rumah sakit, melihat kedua bayiku sekilas, wajahnya datar. Beliau berdiri di samping ranjangku yang masih lemas dan hanya mengucapkan satu kalimat dingin yang sampai sekarang masih kuingat. Ya sudah, anak perempuan juga tidak apa-apa. Tapi nanti coba lagi, ya.
biar dapat anak laki-laki. Setelah itu, beliau malah bertanya pada dokter kapan aku bisa hamil lagi. Aku berbaring di sana, perutku masih nyeri, air mata mengalir tanpa berani kuusap. Aku memeluk kedua putriku, hatiku campur aduk antara sayang dan sedih. Aku sedih bukan karena melahirkan anak perempuan. Aku sedih karena di mata mereka, kedua malaikat kecilku ini, bahkan sebelum sempat menangis, sudah dinilai lebih rendah dari sebuah sebutan penerus yang bahkan belum ada. Suamiku saat itu bingung. Dia mencoba menenangkanku. Ibu kan cuma bicara begitu saja, jangan dimasukkan ke hati. Kalimat jangan dimasukkan ke hati itu kemudian menjadi kalimat yang paling sering kudengar. Setiap kali aku direndahkan, aku selalu ditenangkan dengan kalimat itu. Seolah-olah yang salah adalah hatiku yang terlalu sensitif, bukan mulut mereka yang terlalu tajam. Aku mencoba bersabar demi keharmonisan. Aku menelan semuanya, berusaha menjadi menantu dan ibu yang baik. Kukira, jika aku hidup dengan tulus, suatu hari nanti mereka akan melihatnya. Tapi tepat saat aku sedang sibuk mengurus kedua putriku, Mbak Rina tiba-tiba mengumumkan kehamilannya. Seluruh rumah berubah dalam sekejap. Ibu mertuaku, yang tadinya dingin padaku, tiba-tiba menjadi ceria sepanjang hari. Beliau pergi ke pasar membeli sarang burung walet, susu impor, dan segala macam makanan bergizi untuk Mbak Rina. Beliau bahkan berkata padaku, "Mulai sekarang, prioritaskan Mbak Rina." Iya, dia sedang hamil. Jangan biarkan dia kerja berat. Mendengar itu, hatiku mencelos. Bukan karena aku iri. Aku juga pernah hamil, pernah mual, pernah merasakan sakit. Aku hanya sedih karena saat aku muntah-muntah di dapur dulu, aku dianggap pemalas. Sedangkan Mbak Rina, seluruh rumah memperlakukannya seperti putri raja. Perbedaan itu begitu nyata hingga aku tak bisa lagi membohongi diri sendiri. Ini bukan soal sifat ibu mertuaku yang angin-anginan. Ini soal harapan mereka akan seorang anak laki-laki. Sejak hari itu, aku merasa diriku dan kedua putriku hanyalah figuran dalam sebuah drama di mana tujuan utamanya adalah mendapatkan seorang penerus. Aku masih tinggal di rumah yang sama, masih menjadi menantu, tapi aku merasa seperti orang asing yang menonton kebahagiaan orang lain. Melihat cara ibu mertuaku mengelus-elus perut Mbak Rina, melihat cara para kerabat yang datang menjenguk selalu bertanya sudah tahu laki-laki atau perempuan, punggungku terasa dingin. Karena aku sadar, jika Mbak Rina benar-benar melahirkan anak laki-laki, posisiku di rumah ini bukan lagi rendah, melainkan akan menjadi tak terlihat. Sejak kakak iparku hamil, suasana di rumah terasa berbeda. Aku bukan lagi menantu yang jika berusaha akan dihargai, melainkan otomatis menjadi orang yang harus minggir untuk memberi jalan pada sebuah harapan yang lebih besar. Aku melihat perutnya yang semakin membesar, ikut senang akan ada bayi yang lahir, tapi sekaligus merasa dingin. Bukan iri, melainkan perasaan berada di sebuah rumah di mana semua nilai diukur dari satu kata, anak laki-laki. Mbak Rina melahirkan tepat di musim hujan. Hari itu, aku sedang di rumah bersama kedua putriku ketika mendengar suara mobil berhenti dan langkah kaki yang tergesa-gesa. Ibu mertuaku berubah menjadi orang lain. Beliau mengenakan jaket, membawa tas besar yang sudah disiapkan, dan terus memanggil, "Agung, cepat antarkan ibu." Suamiku, Budi, berbisik padaku, "Kamu di rumah saja jaga anak-anak." Ya, kalimat yang biasa saja, tapi entah kenapa terasa seperti sebuah penegasan bahwa urusan penting di keluarga ini tak lagi melibatkanku. Malamnya, ibu mertua menelepon. Suaranya penuh kegembiraan. "Anak laki-laki, cucu pertama kita laki-laki, Bud." Hanya dari kalimat itu, aku bisa mendengar kelegaan yang luar biasa dalam suaranya. Aku menggendong kedua putriku dan bertanya dalam hati, lalu mereka ini apa? Aku tak berani mengucapkannya, hanya menjawab iya lalu menutup telepon, mencoba menelan rasa sesak di dada. Saat Mbak Rina pulang dari rumah sakit, keluarga suami mengadakan tasyakuran besar. Bukan sekadar makan bersama, tapi memesan catering dan mengundang semua kerabat. Ibu mertuaku berdiri di tengah halaman, tersenyum lebar, memamerkan pada semua orang, "Inilah berkah keluarga kami, penerus keluarga." Orang-orang mengerumuni bayi itu, memujinya setinggi langit.
Wah, dahinya lebar, nanti jadi pejabat. Hidungnya mancung seperti kakeknya, pasti banyak rezeki. Mbak Rina, meskipun masih pucat, tampak berseri-seri. Dia sadar. Sejak hari itu, dia telah memiliki sesuatu yang paling diinginkan oleh seluruh keluarga. Aku membawa kedua putriku untuk menyapa para kerabat. Seseorang mengelus kepala Anissa dan berkata sambil lalu, anak perempuan memang gampang diurus. Ya, lalu dia menoleh pada bayi laki-laki di gendongan neneknya. Tapi punya anak laki-laki memang beda. Nanti ada yang melanjutkan nama keluarga. Mendengar itu, tanganku terkepal. Yang lain bahkan berkata terang-terangan di hadapanku, anak perempuan nanti kalau sudah besar juga ikut keluarga suaminya. Aku hanya bisa tersenyum getir. Jika aku membantah, aku akan dianggap picik. Jika aku diam, aku menelan penghinaan. Sejak kehadiran cucu pertama itu, semua prioritas di rumah tercurah padanya. Susu impor, vitamin, makanan bergizi, apapun yang dianggap baik, ibu mertuaku pasti akan membelinya. Beliau bahkan menyewa seorang perawat bayi paruh waktu. Cucu laki-laki harus dirawat dengan benar. Nanti dia yang akan menopang keluarga ini. Aku melihat semua itu dengan perasaan campur aduk. Dulu saat aku melahirkan anak kembar, aku mengurus semuanya sendirian. Terkadang aku begitu lelah hingga menangis sambil bersandar di dinding. Ibu mertuaku saat itu hanya berkata, semua perempuan juga begitu. Tapi sekarang, Mbak Rina batuk sedikit saja, seisi rumah sudah panik. Ibu mertuaku mulai membicarakan soal warisan di depan umum. Sambil menggendong cucunya, beliau berkata, nanti tanah dan rumah ini akan diwariskan pada cucu laki-laki. Hanya anak laki-laki yang bisa menjaga nama baik keluarga. Kalimat itu seperti sebuah vonis. Aku tidak serakah akan harta, tapi aku memikirkan masa depan kedua putriku. Jika semua aset di rumah ini hanya untuk satu anak, di mana posisi anak-anakku? Aku menatap suamiku. Dia mendengar, tapi diam. Dia tidak berani, atau mungkin tidak mau, membantah. Status Mas Agung sebagai anak pertama semakin kokoh. Kemanapun dia pergi, orang memanggilnya ayah dari sang penerus. Mbak Rina. Karena itu, semakin merasa berkuasa. Kekuasaannya bukan ditunjukkan dengan teriakan, melainkan dengan pengaruhnya. Apapun yang dikatakannya, ibu mertuaku akan setuju. Sedangkan aku, satu saran dariku akan dihadapi dengan kerutan di dahi ibu mertuaku. Aku perlahan sadar, di rumah ini aku bukan lagi orang yang didengarkan, aku hanya orang yang harus tahu diri. Bakrina mulai bersikap superior padaku, dengan cara yang manis tapi beracun. Dia sering tersenyum dan menasihatiku. Dik, kamu harus tahu diri. Ya. Jangan membuat ibu sedih. Kebahagiaan ibu sekarang ada pada cucu laki-lakinya. Terdengar bijak. Tapi artinya jelas. Aku harus mundur, diam, dan menerima semua perlakuan tidak adil demi kebahagiaan ibu. Suatu hari, karena sibuk mengurus anak, aku belum sempat mencuci piring. Mbak Rina melihatku dan berbisik, tapi cukup keras agar ibu mertua mendengar. Sarah, mengurus anak memang repot. Tapi pekerjaan rumah juga harus beres, nanti ibu kira kamu malas. Aku tercekat. Aku sadar dia sedang menjebakku. Sejak saat itu, aku mulai memperhatikan hal-hal aneh pada Mbak Rina. Dia sering menerima pesan sembunyi-sembunyi. Pernah sekali saat sedang menggendong anaknya, ponselnya bergetar. Dia meliriknya, lalu bergegas keluar. Aku angkat telepon sebentar. Aku melihatnya dari dalam, dan timbul perasaan tidak enak. Seorang ibu baru seharusnya sibuk dengan bayinya. Kenapa ada panggilan-panggilan yang harus dijawab secara diam-diam? Pernah juga dia bilang akan membawa anaknya ke dokter, tapi pulangnya sangat larut. Aku melihatnya masuk, rambutnya rapi, dan ada aroma parfum aneh di tubuhnya, bukan bau minyak telon atau bedak bayi. Aku bertanya, lama sekali, Mbak, ke dokter mana? Dia tersenyum. Antreannya panjang sekali. Lalu dia langsung masuk ke kamar. Aku berdiri di luar, hatiku semakin gelisah. Aku curiga, tapi aku tidak punya bukti. Aku juga sadar posisiku. Jika aku bicara sekarang,
Orang akan menuduhku iri dan ingin merusak kebahagiaan kakaknya. Ibu mertuaku pasti akan membelanya mati-matian. Suamiku? Dia akan kembali mengucapkan kalimat andalannya. Sudahlah, jangan ikut campur. Aku menatap kedua putriku yang tertidur dan memutuskan untuk tenang. Aku diam bukan karena takut, tapi karena aku tahu, tanpa bukti yang kuat, satu ucapan gegabah bisa mengubahku menjadi penjahat di mata seluruh keluarga. Tapi kebisuan itu tidak membuat segalanya membaik. Itu hanya membuat konflik di dalam diriku semakin membesar. Semakin ibu mertuaku memuja cucu laki-lakinya, semakin aku terpojok. Aku mulai merasa sesak, seolah satu tarikan napas saja bisa dianggap sebagai bentuk pembangkangan. Dan aku tidak menyangka, dari pertanda-pertanda kecil itulah, sebuah badai besar sedang terbentuk, hanya menunggu waktu untuk meledak. Badai di dalam hatiku dimulai dari detail-detail yang sangat kecil. Begitu kecil hingga jika kuceritakan, orang mungkin akan bilang aku terlalu banyak berpikir. Tapi saat tinggal serumah dan melihat seseorang setiap hari, kau akan tahu mana yang kebiasaan dan mana yang pertanda rahasia. Sejak kakak iparku melahirkan, aku yang semakin terpinggirkan justru belajar menjadi pengamat yang lebih baik. Suatu sore, saat makan malam, Mas Agung pulang kerja terlambat dengan wajah lelah. Ibu mertuaku menyajikan makanan untuknya sambil bertanya, "Bagaimana kerjaanmu, Nak?" Mas Agung menghela napas dan menjawab dengan santai, "Waktu Rina pertama kali bilang dia hamil, aku kan sedang di proyek luar kota, bolak-balik terus. Aku juga kaget waktu itu, aku yang sedang menyuapi anakku, tanganku terhenti. Aku mengangkat kepala menatapnya, tapi dia tidak menyadarinya. Kalimat itu membuat punggungku merinding karena aku ingat betul. Saat Mbak Rina baru hamil, dia pernah mengeluh padaku di dapur. Akhir-akhir ini Mas Agung dingin sekali. Pulang kerja langsung tidur, diajak bicara juga malas. Saat itu aku masih menenangkannya, mungkin dia lelah Mbak. Jangan terlalu dipikirkan. Bagaimana bisa seorang istri mengeluh suaminya dingin, tapi di saat yang sama hamil, sementara suaminya sendiri bilang dia sedang sibuk di luar kota? Aku mencoba menepis pikiran itu. Mungkin Mas Agung sesekali pulang, atau mungkin Mbak Rina hanya salah ingat. Tapi semakin ku coba menenangkan diri, hatiku semakin tidak tenang. Sejak hari itu, aku mulai lebih memperhatikan jadwal Mbak Rina. Bukan untuk menguntit, tapi untuk memahami apakah aku hanya berprasangka buruk. Aku sadar dia sering menghilang di jam-jam yang aneh, biasanya sekitar tengah hari atau sore, saat rumah sedang sepi. Ibu mertua pergi ke pengajian, Mas Agung dan suamiku bekerja. Aku biasanya sibuk menjemput anak atau bersih-bersih. Mbak Rina sering berkata, "Dik, tolong jaga Satria sebentar." "Ya, Mbak mau ke warung." Katanya ke warung, tapi dia jarang membawa belanjaan apapun. Aku tidak pernah bertanya, hanya mengiyakan sambil melirik jam. Dan semakin kuperhatikan, ke warungnya itu seperti punya pola, terjadi setiap beberapa hari sekali. Lalu suatu hari, saat aku menjemput Anissa dan Amira dari tempat les, aku melihat sosok yang sangat kukenal berdiri di ujung gang. Kakak iparku, dia tidak sedang menggendong anaknya, juga tidak membawa belanjaan. Dia berdiri sedikit menepi, berbicara dengan suara pelan pada seorang pria. Aku hanya melihatnya sekilas, tapi cara mereka berdiri begitu dekat membuatku terkejut. Bukan seperti teman biasa. Pria itu tinggi, mengenakan topi yang menutupi sebagian wajahnya. Tepat pada saat itu, Mbak Rina menoleh dan melihatku. Wajahnya berubah seketika, lalu dengan cepat dia memaksakan senyum dan berjalan ke arahku, seolah ingin menghalangiku melihat lebih jauh. Sarah, baru jemput anak-anak. Ya? Tadi Mbak ketemu teman lama, ngobrol sebentar. Aku menatapnya, lalu melirik pria itu. Dia menunduk dan menarik maskernya lebih tinggi. Aku tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk. Iya Mbak. Mbak Rina tersenyum, tapi senyumnya kaku. Saat pria itu berbalik pergi, aku memperhatikan cara berjalannya yang cepat dan tampak sangat mengenal lingkungan sekitar. Sementara Mbak Rina, sorot matanya bukan seperti orang yang baru bertemu teman lama. Ada gairah, ketergesaan, dan sedikit ketakutan di sana. Aku membawa anak-anakku pulang,
pikiranku terus berputar. Aku mencoba meyakinkan diri untuk tidak berasumsi. Tapi beberapa hari kemudian, saat aku melewati sebuah jalan di dekat deretan hotel melati, aku melihat sosok yang berjalan cepat masuk ke salah satu hotel. Kakak iparku, dia memakai topi dan masker, tapi postur tubuhnya sangat kukenal. Dan di belakangnya, berjalan pria yang sama dari ujung gang tempo hari. Dia bahkan sempat menyentuh siku Mbak Rina dengan sangat akrab. Jantungku seperti berhenti berdetak. Aku terpaku, tanganku gemetar hingga nyaris menjatuhkan ponsel. Sebagian dari diriku berteriak, tidak mungkin. Tapi mataku melihatnya dengan sangat jelas. Mereka masuk tanpa ragu, seperti sudah terbiasa. Dengan tangan gemetar, aku mengangkat ponsel dan memotretnya beberapa kali. Tepat pada satu momen, Mbak Rina menoleh sedikit ke samping, dan aku berhasil menangkap wajahnya dari sudut itu. Foto itu tidak butuh penjelasan. Foto itu berbicara dengan kebenarannya yang telanjang. Malam itu, aku duduk di kamar menatap foto itu. Hatiku terasa berat. Aku sadar, sejak aku memiliki foto ini, semua ini bukan lagi sekadar firasat. Ini adalah sebuah bom waktu. Dan jika bom ini berhubungan dengan kehamilan Mbak Rina, maka pertanyaan paling mengerikan yang muncul di kepalaku membuatku merinding. Jika cucu pertama ini bukan anak kandung Mas Agung, maka keluarga ini akan meledak. Aku tidak bisa tidur malam itu. Perasaan berat saat melihat foto itu terus menghantuiku. Aku tahu, jika aku langsung menunjukkan foto ini pada ibu mertua atau Mas Agung, aku akan dicap sebagai biang keladi, sebagai adik ipar jahat yang merusak keharmonisan rumah. Lebih buruk lagi, jika Mbak Rina berhasil memutarbalikkan fakta, aku yang akan dituduh memfitnah. Setelah itu, hidupku di rumah ini akan semakin sulit. Karena itu, aku memilih diam. Diam, tapi tidak buta. Aku mengamati, mencatat dalam hati, dan menunggu. Beberapa hari kemudian, tepat seperti dugaanku, Mbak Rina mulai lebih sering membahas soal uang, surat-surat, dan masa depan cucu pertama dengan lebih mendesak. Di meja makan, dia berkata sambil tersenyum, "Bu, Rina lihat banyak keluarga yang langsung membalik nama aset untuk cucu pertamanya. Katanya untuk mengambil berkah, biar rezekinya lancar. Nanti kalau sudah besar, dia jadi ingat jasa neneknya." Ibu mertuaku, mendengar kata berkah, matanya langsung berbinar. Beliau memang sangat percaya pada hal-hal seperti itu. Iya, benar juga. Harus ada sesuatu untuk Satria. Aku duduk di sana, menyuapi anakku, tapi telingaku mendengar setiap kata. Aku melihat Mbak Rina berbicara dengan begitu lancar, seolah itu adalah hal yang wajar. Tapi tatapan matanya saat melirikku bukanlah tatapan seorang ibu biasa. Itu adalah tatapan seseorang yang merasa sangat percaya diri karena memegang senjata terkuat di keluarga ini. Lalu suatu siang, saat aku sedang menjemur pakaian, aku tak sengaja mendengar suara Mbak Rina menelepon di kamarnya yang pintunya sedikit terbuka. Awalnya aku tidak mau menguping, tapi satu kalimat membuatku berhenti. Mbak Rina berkata dengan nada yakin, "Aku serius. Asalkan Satria sudah diakui sebagai cucu pertama, kamu pasti akan dapat bagian." Tenang saja. Tubuhku terasa dingin. Dia melanjutkan dengan suara yang lebih pelan, tapi aku masih bisa menangkapnya. Tanah yang di sana itu ibu sedang berencana untuk balik nama. Setelah surat-suratnya di tanganku, tidak akan ada yang bisa berbuat apa-apa lagi. Kamu jangan datang ke dekat rumah dulu beberapa hari ini. Tunggu setelah Lebaran, aku yang urus. Aku berdiri mematung, tangan masih memegang gantungan baju. Pada saat itulah, semuanya menjadi jelas. Ini bukan hanya perselingkuhan. Ini adalah sebuah rencana, sebuah jebakan yang dibangun di atas sesuatu yang paling dijunjung tinggi oleh ibu mertuaku, cucu laki-laki pertama. Mbak Rina tidak hanya mengkhianati suaminya, dia berencana menggunakan anak itu sebagai tiket untuk menguasai aset keluarga, lalu membaginya dengan pria lain. Memikirkan itu aku merasa mual. Bukan karena jijik pada Mbak Rina, tapi karena membayangkan seluruh keluarga sedang memuja cucu pertama ini seperti emas, padahal mungkin saja itu adalah emas palsu yang akan ditukar dengan seluruh harta keluarga. Sejak percakapan telepon itu,
Mbak Rina semakin gencar mendorong ibu mertuaku untuk membuatkan rekening khusus atau membalik nama aset untuk berkah cucunya. Ibu mertuaku termakan bujukannya. Beliau mulai membicarakan hal itu di depan semua orang seolah itu adalah hal yang wajar. Beliau bahkan menoleh padaku dengan nada memerintah. Menantu yang lain juga harus ikut andil. Berkah cucu pertama ini untuk seluruh keluarga, tidak ada yang boleh berpangku tangan. Aku terkejut. Ikut andil bagaimana, Bu? Beliau menyeringai. Uang lebaran nanti. Angpau untuk cucu pertama harus yang paling besar. Dia ini masa depan keluarga. Anak-anak perempuanmu nanti juga akan ikut keluarga orang lain. Cucu laki-laki yang akan menjaga nama baik keluarga. Tenggorokanku tercekat. Aku ingin bertanya, lalu bagaimana dengan masa depan kedua putriku? Tapi aku tahu bertanya pun hanya akan menambah sakit hati. Suamiku, Budi, terjepit di antara kami. Dia menatapku dengan kasihan, lalu menatap ibunya, dan kembali mengucapkan kalimat andalannya, "Sudahlah, sayang, sabar saja. Ibu kan hanya ingin keluarga kita senang." Aku menoleh pada suamiku, hatiku campur aduk antara sedih dan marah. Aku tidak butuh dia melawan ibunya. Aku hanya butuh dia mengerti betapa tertekannya aku. Tapi dia takut. Takut ibunya marah, takut rumah tangga ribut, takut dicap suami, takut istri. Dan ketakutan itulah yang membuatnya memilih jalan termudah, menyuruhku bersabar. Aku menatap kedua putriku dan tiba-tiba merasa sangat marah. Anak-anakku direndahkan, aku dipaksa mengeluarkan uang untuk memuja seorang cucu pertama yang mungkin bukan siapa-siapa, sementara aku baru saja mendengar ibu anak itu merencanakan pembagian harta dengan pria lain. Aku berpikir, jika nanti aset itu benar-benar dibalik nama, dan terjadi sesuatu, siapa yang akan melindungi kedua putriku? Aku tidak bisa menunggu sampai semuanya terlambat, tapi aku juga tidak bisa langsung menyerang. Aku tahu ibu mertuaku sangat keras kepala dan menjunjung tinggi harga diri. Jika aku menuduh Mbak Rina sekarang, beliau mungkin tidak akan percaya, bahkan mungkin akan menuduhku iri karena tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Mbak Rina, dengan kepandaiannya bersandiwara, hanya butuh beberapa tetes air mata untuk mengubahku menjadi penjahat. Jadi, aku menyimpan foto itu seperti menyimpan sebilah pisau di balik bajuku. Aku menunggu saat yang tepat. Saat di mana tak ada yang bisa menyangkal. Saat di mana mereka sendiri yang membangun panggungnya, mengundang saksi-saksinya, dan menempatkanku di tengah untuk memaksaku mengeluarkan uang dan menunduk. Dan tepat seperti dugaanku, hari pertama Lebaran tiba. Ibu mertuaku memakai alasan mengambil berkah baik untuk memaksaku memberi angpau 86 juta di hadapan semua kerabat. Jebakan yang mereka siapkan, yang mereka kira akan mengikatku dalam rasa malu dan takut, justru tidak mereka sadari, aku punya sesuatu yang akan membalikkan jebakan itu. Saat ibu mertuaku memanggil namaku, saat kakak iparku berpura-pura menolak tapi matanya penuh kemenangan, saat suamiku kembali memegang tanganku dan menyuruhku bersabar, aku sadar, inilah saatnya. Aku diam-diam membuka tas. Bukan karena aku menyerah, melainkan karena aku sedang menarik pemicu bom waktu itu. Aku melemparkan foto itu ke atas meja, mengubah berkah baik menjadi malapetaka. Dan saat semua orang pucat pasi, aku tahu, permainan Barina dan kekasih gelapnya telah tiba pada waktunya untuk membayar harga. Begitu aku melemparkan foto itu ke atas meja, suasana di rumah seolah membeku. Tawa dan obrolan langsung berhenti. Beberapa kerabat terdekat saling pandang dengan mulut ternganga. Suamiku Budi, berdiri kaku, matanya terbelalak tak percaya bahwa yang baru saja bicara adalah istrinya. Dan ibu mertuaku, Bu Endang, beliau menatap foto itu, lalu mengangkat kepala menatapku. Matanya memerah, bukan karena menangis, tapi karena amarah. Beliau menggebrak meja dengan keras, brak, tepat di depan altar leluhur. Hari pertama Lebaran kamu berani-beraninya membuat ulah di rumah ini? Hah? Sarah. Suaranya melengking, bergetar karena marah, seolah aku baru saja melakukan dosa besar. Aku tidak mundur. Aku berdiri tegak, tangan masih memegang tas, menatapnya dengan setenang mungkin. Karena aku tahu, jika aku gemetar, mereka akan melihat kelemahanku. Jika aku menangis,
mereka akan menuduhku bersandiwara. Dan jika aku berteriak, mereka akan menyebutku kurang ajar. Aku hanya berkata perlahan, saya tidak membuat ulah, Bu. Saya hanya menunjukkan kebenaran. Baru saja aku selesai bicara. Ibu mertuaku tertawa sinis. Kebenaran? Kamu pikir keluarga ini bodoh semua? Belum sempat ada yang bereaksi, kakak iparku, Rina, sudah menerjang maju. Dia merebut foto itu dari atas meja, tangannya gemetar, tapi mulutnya sudah berteriak agar seisi rumah mendengar. Foto palsu, dan Sarah iri karena tidak bisa melahirkan anak laki-laki, jadi dia mengarang cerita untuk menjatuhkanku. Setelah mengatakan itu, dia merobek-robek foto itu di hadapan semua orang, seolah sedang menghancurkan sampah. Aku melihat pemandangan itu dengan perasaan dingin. Aku sudah menduga dia akan menyangkal. Aku hanya tidak menyangka dia akan menyangkal dengan begitu cepat dan kejam. Dia sengaja menusukku tepat di lukaku, menggunakan fakta bahwa aku memiliki 2 anak perempuan untuk mengubahku menjadi sosok pendengki. Para kerabat langsung berbisik-bisik. Iya juga, ya. Perempuan kalau cuma punya anak perempuan biasanya sensitif. Ada juga yang menghela napas. Awal tahun kok begini. Kasihan bayinya. Mendengar itu, hatiku perih, tapi aku tetap berdiri tegak. Aku menarik napas, lalu dengan perlahan mengeluarkan ponselku. Aku membuka album foto dan memutar sebuah video pendek yang juga sempat kurekam hari itu, bukan hanya foto. Di dalam video, Rina dan pria itu berjalan melewati lobi hotel. Cahaya lampu menerangi postur dan cara berjalan mereka dengan jelas. Aku mengangkat layar ponselku, tidak perlu mendekat pada siapapun, cukup agar orang-orang terdekat bisa melihat. Aku hanya mengucapkan satu kalimat, kertas bisa disobek. Tapi rekaman CCTV bagaimana? Kali ini, tidak ada lagi bisik-bisik. Seseorang menutup mulutnya dengan tangan. Yang lain menoleh pada Rina dengan tatapan yang berbeda. Rina berdiri mematung, wajahnya pucat pasi, lalu dengan cepat memeluk putranya erat-erat seolah itu adalah perisainya. Ibu mertuaku masih berusaha membela. Video saja memangnya kenapa? Hari pertama lebaran kamu bawa-bawa barang ini untuk mempermalukan kami. Aku tidak akan diam saja. Beliau berbalik pada Budi. Kamu diam saja melihat istrimu membuat keributan? Kamu ini laki-laki atau bukan? Budi tergagap, matanya bergerak gelisah antara aku dan ibunya. Bu, biar kita bicarakan. Awal tahun. Dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya, karena dia sendiri tahu, awal tahun ini sudah bukan lagi soal angpau. Tiba-tiba seseorang berdiri. Kakak iparku, Mas Agung. Wajahnya pucat seperti kertas. Dia menatap istrinya, lalu putranya, lalu video di tanganku. Bibirnya bergetar, suaranya berat. Rina, jawab yang jujur. Ini apa? Pertanyaan itu seperti palu godam yang menghancurkan fasad kedamaian palsu di keluarga ini. Ibu mertuaku tertegun, tak percaya putra sulungnya berani menanyai istrinya di depan semua orang. Rina langsung mengubah taktiknya. Dia menangis tersedu-sedu, suaranya putus-putus. Aku depresi pasca melahirkan, Mas. Aku diikuti orang. Aku hanya pergi ke konselor. Apa Mas tidak percaya padaku? Dia menatap suaminya dengan mata basah, tatapan yang bisa meluluhkan hati siapapun. Ibu mertuaku langsung menimpali. Tuh, kan? Dia sedang sakit, kamu malah tidak kasihan. Istrimu sudah memberimu penerus, apalagi yang kamu mau? Aku langsung memotongnya. Tidak membiarkan cerita berbelok ke arah korban depresi. Aku berkata dengan jelas, konseling di Hotel Melati dengan mantan pacar, tepat di saat Mbak bilang sedang hamil. Aku sengaja menekankan tepat di saat, karena itulah intinya. Aku tidak peduli dia pergi kemana. Aku ingin semua orang fokus pada kebenarannya, waktu kejadian. Mendengar itu, ibu mertuaku seolah tersinggung. Beliau melontarkan kalimat yang kejam. Sekalipun dia berbuat makam-makam, anak itu tetap cucuku. Keluarga ini hanya perkaya pada akta kelahiran. Setelah mengatakan itu, beliau menoleh pada para kerabat seolah mencari dukungan. Awal tahun, jangan dengarkan omongan tidak baik. Aku menatap ibu mertuaku, hatiku terasa sangat dingin.
Aku sadar beliau ketakutan. Bukan hanya takut malu, tapi takut jika bayi itu bukan cucunya, maka seluruh kebanggaannya akan runtuh. Tapi aku tidak bisa membiarkan ketakutannya menenggelamkan aku dan anak-anakku lebih jauh lagi. Aku menjawab singkat, akta adalah kertas, darah adalah darah. Kalau ibu begitu yakin, kita lakukan tes DNA. Seluruh rumah menahan napas. Mas Agung menatap ibunya, menunggu jawaban. Rina berdiri kaku, air mata di pipinya seolah membeku. Suamiku, Budi, menyentuh lenganku pelan, tapi aku tidak bergeming. Ibu mertuaku terdiam sejenak, lalu menggeram di depan altar leluhur. Baik, kita lakukan. Tapi ingat, jika hasilnya memang dia cucuku, kamu harus berlutut meminta maaf pada seluruh keluarga dan menyerahkan 86 juta itu di sini juga. Beliau mengatakannya dengan lantang. Para kerabat kembali riuh. Ada yang menatapku seolah aku akan segera diadili. Aku tidak tersenyum, juga tidak menangis. Aku hanya menatap lurus pada ibu mertuaku dan berkata dengan pelan tapi tegas, saya setuju. Tapi jika hasilnya tidak, saya juga menuntut keadilan yang sama. Dan di dalam hati, aku tahu, sejak saat ini, pertarungan telah dimulai. Tidak ada lagi jalan untuk mundur. Setelah ibu mertuaku mengucapkan tantangan tes DNA itu, kukira setidaknya semua orang akan mencoba menjaga suasana lebaran yang tersisa, tapi aku salah. Di keluarga suamiku, mereka tidak butuh kedamaian, mereka butuh seseorang untuk disalahkan. Dan malam itu, yang disalahkan adalah aku. Ibu mertua tidak membiarkan ada yang bicara lagi. Beliau menunjuk ke arah kamarku dan membentak, masuk ke kamarmu. Awal tahun jangan membuat keributan di depan tamu, terdengar seolah beliau sedang menjaga citra keluarga. Tapi aku tahu beliau sedang mencoba merebut kembali kendalinya. Sementara Rina, saat aku berbalik menggendong kedua putriku, aku sempat melihat lirikan matanya. Bukan lagi tatapan takut, melainkan tatapan dingin seperti es. Malam itu, aku berbaring di samping kedua putriku, mataku terbuka menatap langit-langit. Dari luar masih terdengar bisik-bisik kerabat dan suara piring, sesekali terdengar suara ibu mertuaku yang sengit, Sarah itu memang kurang ajar dari dulu. Dia mau menghancurkan keluarga ini. Suamiku, Budi, mondar-mandir dengan gelisah. Dia duduk di tepi ranjang dan berbisik, sayang, sudahlah, ya? Aku takut sama ibu. Aku menatap suamiku, tidak dengan nada tinggi, hanya bertanya balik. Mas takut sama ibu. Lalu aku harus takut pada siapa? Aku takut anak-anakku tumbuh besar dan dianggap sebagai barang sisa. Budi terdiam, menunduk. Keesokan paginya, baru saja aku selesai memandikan anak-anak, ponselku bergetar. Grup WhatsApp keluarga suami. Aku membukanya, dan jantungku serasa diremas. Rina telah mengirim sebuah pesan panjang, disertai beberapa foto dirinya dengan mata sembab sambil memeluk putranya, seolah dialah korban yang paling menderita. Dia menulis dengan gaya yang menyayat hati. Aku tidak mengerti kenapa adik iparku begitu membenciku. Di hari pertama Lebaran, dia mengarang cerita untuk mempermalukanku di depan semua orang. Aku hanyalah seorang ibu baru yang masih lemah dan belum stabil. Aku sangat takut. Aku langsung tahu ini adalah taktiknya, menyerang lebih dulu, menempatkan dirinya sebagai korban sebelum kebenaran terungkap. Belum sempat aku menarik napas, aku mendengar suara ibu mertuaku dari luar. Sini semua. Kerabat sudah datang. Aku menggendong anak-anakku keluar dan melihat ruang tamu sudah penuh sesak. Semua mata tertuju padaku, seolah aku adalah seorang terdakwa. Ibu mertuaku duduk di tengah, wajahnya dingin. Kemarin kamu membuat keributan. Hari ini, jelaskan pada semua orang, apa buktimu bahwa kamu tidak memfitnah? Atau kamu memang hanya ingin memecah belah keluarga ini? Belum sempat aku menjawab, Rina sudah menangis tersedu-sedu. Dia membenciku karena aku melahirkan anak laki-laki. Dia tidak tahan melihat ibu lebih menyayangi cucu laki-lakinya. Lalu dia menoleh pada para kerabat, memohon, Bapak Ibu, saya bersumpah saya tidak melakukan perbuatan tercela, jika saya melakukannya, biarlah Tuhan menghukum saya. Dia bersandiwara dengan sangat baik, membuat beberapa orang mulai merasa iba.
Ibu mertuaku langsung menimpali. Tuh, dia berani bersumpah. Kamu, apa kamu berani bersumpah juga? Beliau menatapku, mencoba menekanku dengan ketakutan. Tapi aku tidak akan bersumpah. Aku sadar, sumpah adalah panggung bagi para aktor. Sedangkan aku hanya butuh logika. Aku berkata singkat, saya tidak perlu bersumpah. Saya setuju melakukan tes DNA seperti yang ibu katakan. Kebenaran ada di sana. Mendengar kata DNA, wajah Rina sedikit menegang. Tapi dengan cepat dia membalikkan keadaan dengan cara yang sangat licik. Dia menghapus air matanya dan berkata dengan lantang, Sarah tidak hanya memfitnahku, dia punya niat lain. Seisi ruangan menahan napas. Rina menunjuk lurus ke arahku. Dia pernah mengirim pesan pada Mas Agung. Dia sudah lama ingin merusak rumah tanggaku. Aku terperangah. Aku tidak menyangka dia akan mengarang cerita sejauh itu. Para kerabat langsung menatapku dengan jijik. Mas Agung berdiri, wajahnya memerah. Rina, apa maksudmu? Rina menangis lagi. Aku tidak mau mengatakannya, Mas. Tapi aku sudah tidak tahan lagi. Aku tidak berteriak. Aku menoleh pada Mas Agung dan berkata dengan tegas, Mas, buka ponsel Mas sekarang. Aku juga akan buka ponselku. Kita cocokkan di hadapan semua orang. Aku menyerahkan ponselku padanya, langsung membuka riwayat pesan dan panggilan. Kosong. Tidak ada satupun interaksi antara aku dan dia. Mas Agung memeriksanya, wajahnya semakin pucat. Dia menoleh pada Rina. Tidak ada apa-apa. Rina terdiam sejenak, lalu dengan cepat berkelit. Dia sudah menghapusnya. Dia itu licik. Aku menatapnya dengan tenang. Pesan yang dihapus masih ada jejaknya. Kalau mau, kita bisa minta data dari operator. Tapi sebelum itu, coba jawab pertanyaanku. Kalau Mbak begitu yakin Mbak bersih, kenapa harus mengarang cerita tambahan untuk menjelekkanku? Melihat situasi tidak menguntungkan, ibu mertuaku segera mengambil alih. Sudah, jangan bertele-tel. Tes DNA tetap dilakukan, tapi di tempat yang ibu pilih, biar tidak ada rekayasa. Beliau menatapku seolah sudah menjatuhkan vonis. Besok kita ke klinik kenalan ibu. Kalau kamu tidak datang, berarti kamu takut. Aku menatap ibu mertuaku dan seisi ruangan yang penuh dengan tatapan menghakimi. Aku sadar mereka sedang mencoba menjebakku lagi, memilih tempat yang bisa mereka kendalikan, dengan orang yang mereka kenal. Jika aku setuju begitu saja, apapun hasilnya nanti, aku tidak akan punya kesempatan untuk membantah. Aku menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tegas, baik, saya akan datang. Tapi saya juga punya syarat. Seisi ruangan hening. Aku melanjutkan dengan perlahan. Setiap kataku seperti paku. Pengambilan sampel harus dilakukan secara terbuka di hadapan semua keluarga. Petugas medis yang harus mengambilnya, bukan kita sendiri. Sampel harus disegel di tempat, ditandatangani, dan saya akan merekam seluruh prosesnya. Ibu mertuaku melotot. Kamu pikir ini penyelidikan polisi? Aku langsung menjawab, karena ini bukan lagi soal angpau. Ini soal kehormatan, garis keturunan, dan aset seluruh keluarga. Siapa yang menolak, berarti dialah yang punya masalah. Rina terduduk lemas di kursinya, bibirnya terkatup rapat. Mas Agung menatapku. Tatapannya bukan lagi tatapan curiga, melainkan tatapan seorang pria yang dipaksa keluar dari mimpinya untuk menghadapi kenyataan. Dan suamiku, Budi, untuk pertama kalinya, berdiri dan mengucapkan satu kalimat yang pelan tapi jelas. Bu, biarkan saja dilakukan dengan transparan. Menurutku itu benar. Aku tidak merasa menang. Aku hanya sadar, pertarungan yang sesungguhnya telah dimulai. Dan sejak hari kedua lebaran itu, aku tahu Rina tidak akan tinggal diam menunggu hasil. Dia akan menyerang balik, mengarang cerita, dan menyeret seluruh keluarga untuk menenggelamkanku. Tapi aku juga sadar, sekali aku melangkah ke tempat terang, aku tidak bisa lagi kembali hidup menunduk seperti sebelumnya. Pagi hari ketiga lebaran, kami semua berangkat ke tempat tes DNA, tepat seperti yang telah diputuskan oleh ibu mertua. Aku bangun lebih pagi, menyiapkan sarapan untuk kedua putriku,
lalu menitipkan mereka pada seorang tetangga yang baik hati. Aku berpesan pada diriku sendiri, hari ini harus tetap waras, jangan biarkan siapapun memanipulasimu. Budi ikut bersamaku, wajahnya tegang. Ibu mertuaku, sebaliknya, tampak sangat percaya diri. Beliau berpakaian rapi, berjalan dengan angkuh, dan terus berkata, "Sudah ibu bilang, semuanya harus diperjelas biar nama baik keluarga bersih. Kita lihat saja nanti siapa yang pendusta." Aku tahu beliau begitu yakin karena mengira segalanya berada dalam kendalinya. Rina, yang menggendong putranya, tidak lagi terlihat pucat. Dia justru tampak sangat tenang. Bahkan saat naik ke mobil, dia sempat menatapku dengan seringai tipis. Senyuman itu membuatku merinding. Seorang perempuan yang sedang dipertaruhkan kehormatannya seharusnya panik, tapi dia justru begitu tenang seolah sudah menyiapkan jalan keluar. Aku tidak berkata apa-apa, hanya menggenggam erat ponsel di tanganku. Ibu mertuaku membawa kami ke sebuah laboratorium kecil di pinggir kota. Begitu turun dari mobil, beliau langsung berkata seolah pamer, "Ini tempat kenalan ibu. Cepat dan akurat, tidak akan ada yang bisa merekayasa." Beliau melirikku, seolah berkata, "Jangan coba macam." Aku mengangguk, tidak berdebat. Aku hanya mengamati segalanya. Nama laboratorium, jam kedatangan, area pengambilan sampel. Di dalam hatiku hanya ada satu prinsip. Semakin menyangkut kehormatan, semakin harus transparan. Di ruang tunggu, suasananya begitu berat. Mas Agung duduk di sudut, kedua tangannya saling bertaut, buku-buku jarinya memutih. Dia menatap putranya, istrinya. Lalu aku, seperti orang yang dilempar ke dalam sebuah jurang. Ibu mertuaku berbicara dengan staf laboratorium dengan nada superior. Rina memeluk putranya, sesekali mengelus pipi bayi itu, sambil terus mengawasiku. Ketika giliran kami tiba, aku langsung berdiri dan menyalakan kamera ponsel. "Saya akan merekam ini sebagai bukti, mohon kerjasamanya." Ibu mertuaku mengerutkan kening. "Kamu ini berlebihan sekali." Aku menatapnya lurus. "Karena ini adalah kebenaran, Bu. Bukan sandiwara." Saat petugas medis menyiapkan kapas lidi untuk mengambil sampel dari dalam mulut si bayi, Rina tiba-tiba berseru, "Anak saya takut jarum. Biar saya saja yang ambil, lebih cepat." Ibu mertuaku langsung setuju. "Iya, benar. Dia kan ibunya." Aku langsung memotongnya dengan tegas. "Tidak. Petugas medis yang harus melakukannya. Ini tes medis, bukan urusan rumah tangga." Rina menatapku tajam. "Kenapa kamu tegang sekali? Anakku masih kecil, kalau sakit nanti dia menangis." Aku tidak menurunkan nada suaraku. "Sakit sedikit untuk kejelasan seumur hidup. Kalau Mbak memaksa mau mengambilnya sendiri, orang akan curiga Mbak punya niat lain. Kamu ini merepotkan sekali." Bentak ibu mertuaku. Aku menjawab perlahan, "Saya merepotkan karena saya butuh transparansi. Kalau ibu begitu yakin, ibu seharusnya mendukung saya." Akhirnya, petugas medis yang mengambil sampelnya sesuai prosedur. Aku berdiri sangat dekat, merekam setiap langkahnya. Mas Agung berdiri di sampingku, keringat membasahi dahinya. Dia tidak bisa berkata apa-apa, hanya menatap tangan petugas medis itu seolah itu adalah pisau yang sedang mengiris hatinya. Tepat saat petugas hendak menyegel sampel, Rina tiba-tiba berteriak, "Aduh, anakku berdarah." Lalu dia memeluk bayinya dan menangis histeris. Suaranya begitu keras hingga orang-orang di luar ikut menoleh. Ibu mertuaku panik. "Ya Tuhan, cucuku." Suasana menjadi kacau. Persis seperti yang diinginkan Rina. Tapi aku tidak ikut panik. Aku tetap diam, mataku fokus pada amplop sampel yang sedang disegel, pada stempelnya, pada tanda tangannya. Aku hanya mengucapkan satu kalimat yang membuat seisi ruangan terdiam. "Mbak memang jago bersandiwara. Tapi hasil tes tidak bisa diajak bersandiwara." Rina berbalik menatapku dengan mata menyala. Ibu mertuaku tertegun. Saat petugas selesai menyegel semuanya, aku meminta salinan bukti pengambilan sampel dan kode lacaknya. Pada saat itulah, aku teringat sebuah detail kecil. Beberapa waktu lalu, aku pernah melihat Rina buru-buru memasukkan selembar kertas ke laci dapur. Saat bersih-bersih, aku tak sengaja melihatnya.
Sebuah kwitansi pembayaran yang samar-samar bertuliskan tes. Saat itu aku tidak yakin, jadi aku tidak mengatakannya. Tapi hari ini, di sini, kwitansi itu menjadi potongan puzzle yang paling penting. Aku mengeluarkan foto kwitansi itu dari ponselku dan menunjukkannya pada ibu mertua. Coba ibu lihat ini. Mbak Rina pernah memesan layanan tes DNA sebelumnya. Wajah Rina pucat pasi seketika. Mas Agung, seolah dipukul, merebut ponselku, tangannya gemetar. Ibu mertuaku juga ikut melihat, suaranya pecah. Ini dari mana? Aku menjawab, orang yang tidak bersalah tidak akan menyiapkan jalan keluar lebih dulu. Rina tergagap, itu hanya untuk tes kesehatan. Aku tersenyum sinis. Tes kesehatan kok DNA? Mbak mau berbohong sampai kapan? Ibu mertuaku masih mencoba membela. Mungkin dia ditipu orang. Aku mengangguk. Kalau begitu, kita tunggu saja hasil yang ini. Tapi ibu ingat, kan, ucapan ibu di hari pertama lebaran? Aku menatapnya. Setiap kataku seperti siapa yang salah, dialah yang berlutut. Tak ada yang bisa bicara lagi. Dalam perjalanan pulang, mobil terasa sesak. Ibu mertuaku diam 1000 bahasa. Rina memeluk putranya dengan tatapan kosong. Mas Agung memandang keluar jendela tanpa berkedip, dan aku tetap tenang. Tapi dalam hati aku tahu betul, sejak kwitansi itu terungkap, cerita ini bukan lagi soal adik ipar yang iri. Ini telah menjadi sebuah kasus di mana siapapun yang ingin menutupinya tidak akan bisa lagi. Begitu mobil berhenti di depan rumah, ibu mertuaku langsung turun, wajahnya dingin seperti es. Beliau tidak menatapku, hanya berbalik pada Budi dan berkata dengan nada memerintah, "Berikan ponselmu." Budi terkejut. "Untuk apa, Bu?" Ibu mertuaku menggebrak kap mobil. "Berikan. Jangan sampai ada yang menyebarkan masalah ini keluar. Ini aib keluarga." Aku berdiri di belakang, mendengar itu dengan perasaan campur aduk antara sedih dan marah. Beliau takut pada kebenaran, bukan karena kasihan pada siapapun, melainkan karena takut orang lain akan tahu aib keluarganya. Budi, setelah ragu sejenak, akhirnya menyerahkan ponselnya sambil menatapku dengan canggung. Aku tidak berkata apa-apa. Aku tahu, mulai saat ini, mereka akan mencoba membungkamku dengan berbagai cara. Begitu masuk ke dalam rumah, ibu mertuaku langsung memanggil Rina ke dalam kamarnya dan menutup pintu. Aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan, tapi saat Rina keluar, ekspresinya sangat berbeda. Dia tidak lagi panik, melainkan menjadi sangat tenang, seolah baru saja diberi arahan strategi baru. Dan benar saja, strategi itu dimulai malam itu juga. Rina tidak lagi menyerangku secara langsung. Dia mulai menyerang suamiku. Saat aku sedang menyuapi anak-anakku, Rina datang membawa semangkuk sup dan berkata pada Budi di hadapanku, dengan nada seolah-olah berbisik, "Bud, Mbak cuma mau bilang, kelakuan Sarah ini bisa menghancurkan keluarga kita. Nanti kalau Mas Agung sampai depresi, kalau Ibu sampai sakit, kalian mau bergantung pada siapa?" Budi, yang memang mudah dipengaruhi, langsung goyah. Dia menoleh padaku dengan tatapan kesal bercampur sedih. "Sayang, sudahlah. Lebaran kok jadi seperti di pengadilan." Aku meletakkan mangkuk dan menatapnya. Aku tidak berteriak, hanya bertanya, "Mas pikir aku melakukan ini karena aku suka? Atau karena aku sudah tidak tahan lagi hidup dengan terus menunduk?" Budi terdiam. Aku melanjutkan, "Aku melakukan ini demi anak-anak kita. Kalau cucu pertama itu ternyata orang lain, lalu semua aset di balik nama, di mana posisi kedua putri kita nanti?" Kalimat itu menamparnya. Budi menunduk. Aku hanya takut pada ibu." Aku menjawab singkat, "Takut pada ibu itu wajar. Tapi takut sampai membiarkan anak-anakmu direndahkan, itu salah." Tapi mereka tidak membiarkanku tenang. Keesokan paginya, ibu mertuaku mengumumkan sesuatu yang membuatku sadar apa yang sedang mereka lakukan. Beliau mengumpulkan semua orang dan berkata, "Mulai hari ini, semua urusan keuangan rumah tangga dipegang oleh Rina. Menantu yang lain hanya bisa membuat masalah." Jantungku terasa dingin. Ini bukan lagi sekadar sindiran. Ini adalah isolasi. Mereka memutus aksesku pada keuangan,
pada suara, pada posisiku di rumah ini, agar aku merasa lemah dan menyerah. Aku melihat Rina menunduk dan berkata iya, Bu dengan patuh, tapi matanya berbinar. Dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Kekuasaan. Dia bisa menekan aku melalui hal-hal terkecil, dari uang belanja hingga susu anak-anakku. Aku sadar. Selama menunggu hasil tes DNA, mereka akan mencoba menghancurkan mentalku agar aku menyerah lebih dulu. Aku tidak menyangka Rina akan bermain lebih kotor lagi. Sore itu, beberapa kerabat datang untuk bersilaturahmi. Saat aku sedang menggendong anakku, Rina mendekat, berpura-pura membantuku merapikan baju anakku. Aku tidak curiga. Sampai saat kami duduk di ruang tamu, Rina tiba-tiba berseru, "Loh, amplop angpau anakku mana, ya?" Ibu mertuaku terkejut. "Hilang?" Rina melihat sekeliling, lalu menatap lurus ke arahku, suaranya bergetar. Aku tidak mau menuduh siapa-siapa. Tapi tadi aku lihat Sarah berdiri di dekat tasku. Beberapa kerabat langsung menatapku. Ibu mertuaku berdiri dan menunjukku. "Kamu yang ambil, kan?" Aku terpaku. Belum sempat aku bicara, Rina sudah menerjang tasku, merogohnya seolah sudah tahu letaknya, lalu mengeluarkan sebuah amplop tebal. Dia mengangkatnya dan berteriak, "Ini dia. 5 juta. Ya Tuhan, Sarah mengambil uang angpau keponakannya sendiri. Pada saat itulah, aku mengerti rasanya terpojok. Hanya dengan sebuah amplop. Seluruh ruang tamu menatapku seperti seorang pencuri. Ibu mertuaku, seolah mendapatkan amunisi, meraung. Sudah kubilang dia itu pendusta. Mengarang cerita. Sekarang mencuri. Budi lemas. Sayang. Dia menatapku dengan bingung, tidak tahu harus mempercayai siapa di antara kerumunan yang sedang menuduh istrinya. Aku tidak membela diri dengan mengatakan aku tidak mengambilnya. Aku tahu itu hanya akan membuat mereka semakin puas. Aku meletakkan anakku di sofa, dengan tenang mengeluarkan ponselku dan membuka aplikasi CCTV di rumah. Sejak anak-anakku masih kecil, aku pernah mengusulkan untuk memasang satu kamera di ruang tamu untuk keamanan. Dan saat itu, Budi setuju. Aku memutar rekaman pada jam kejadian, lalu menunjukkan layar ponselku pada semua orang. Di dalam video, terekam dengan jelas adegan Rina yang mendekatiku, lalu dengan lihai menyelipkan amplop itu ke dalam tasku saat aku tidak memperhatikan. Seluruh ruang tamu menahan napas. Ibu mertuaku membuka mulut tapi tak bisa bicara. Wajah Rina pucat pasi. Tidak mungkin. Aku menatapnya. Suara saya menjadi dingin. "Mbak mau menjadikanku pencuri untuk menutupi kejahatan yang lebih besar?" Mas Agung, yang sedari tadi seperti mayat hidup, akhirnya bersuara, "Serak, Rina, permainan apa lagi ini?" Rina menjerit, menangis sambil memukul-mukul sofa. "Mas lebih percaya dia daripada istrimu? Mas sudah termakan hasutannya." Mas Agung mundur selangkah. Matanya merah tapi tak mampu lagi membela istrinya. Ibu mertuaku tiba-tiba menggebrak meja, mencoba menyelamatkan situasi. "Cukup. Sekalipun begitu, anak itu tetap cucuku. Aku tegaskan sekarang, walaupun hasil tes DNA-nya bukan anak Agung, aku akan tetap menganggapnya cucu." Beliau menatapku dengan mata menyala-nyala karena benci. "Dan kamu, Sarah, bersiap-siaplah keluar dari rumah ini." Kalimat itu jatuh seperti vonis. Aku menatap ibu mertuaku, lalu menatap kedua putriku yang ketakutan mendengar teriakan. Aku sadar, badai yang sesungguhnya bukan datang dari hasil tes DNA. Badai itu datang dari orang-orang di rumah ini. Orang-orang yang rela menghancurkanku demi mempertahankan status cucu pertama mereka. Dan aku juga sadar, mulai saat ini, aku tidak hanya harus menunggu kebenaran. Aku harus bersiap untuk sebuah pertempuran di mana lawanku bukan hanya kakak iparku, melainkan seluruh sistem keyakinan yang timpang di dalam rumah ini sendiri. Setelah mendengar kalimat "bersiap-siaplah keluar dari rumah ini", aku membawa kedua putriku masuk ke kamar. Aku duduk di lantai, tangan dan kakiku terasa lemas. Kedua anakku, karena ketakutan, terus memelukku. "Ibu, kenapa nenek marah-marah?" Aku menelan ludah yang terasa pahit. Hanya bisa mengelus rambut mereka.
Tidak apa-apa, sayang. Ibu ada di sini. Tapi dalam hati aku tahu, ini bukan lagi sekadar pertengkaran. Ini adalah perang untuk mempertahankan tempat bagi kami di rumah ini. Dan yang paling menakutkan, mereka siap mengusirku bahkan sebelum kebenaran terungkap. Malam itu, sesi rumah tidak tidur. Aku mendengar langkah kaki di luar, suara pintu kamar ibu mertuaku yang terbuka dan tertutup. Aku juga mendengar suara bisikan Rina, seperti nyamuk yang berdengung tapi penuh perhitungan. Awalnya kupikir mereka hanya sedang menyusun strategi untuk melawanku. Sampai aku samar-samar mendengar beberapa kata yang menembus celah pintu. Surat-surat, tanda tangan cepat, balik nama untuk cucu. Jantungku berdebar kencang. Balik nama untuk cucu. Kata-kata itu seperti palu yang menghantam kepalaku. Keesokan paginya, aku berpura-pura seperti biasa. Aku tidak memulai pertengkaran. Aku hanya diam-diam membersihkan ruang tamu, menyuapi anak-anak. Lalu, saat Rina sedang keluar dan ibu mertuaku pergi ke rumah tetangga, aku masuk ke gudang belakang untuk mencari sesuatu. Begitu aku membungkuk untuk membuka lemari, aku melihat sebuah map tebal yang diletakkan tergesa-gesa di atas rak. Ujung map itu menyembulkan selembar kertas dengan stempel merah. Aku terdiam beberapa detik, jantungku berdebar sangat kencang. Aku tahu menggeledah barang orang lain itu salah. Tapi aku juga tahu, jika isinya berhubungan dengan tanda tangan cepat dan balik nama, maka ini bukan lagi urusan pribadi. Ini adalah urusan yang bisa menentukan nasib seluruh keluarga, termasuk nasibku dan anak-anakku. Dengan tangan gemetar, aku menarik sedikit kertas itu, cukup untuk membaca beberapa baris. Aku melihat frasa akta hibah, nama ibu mertuaku, dan nama penerima hibah, Satria. Di lembar lain, ada jadwal pertemuan di kantor notaris. Kakiku terasa lemas. Aku sadar seketika. Apapun hasil tes DNA nanti, mereka tetap akan memproses balik nama aset ini lebih dulu. Setelah ditandatangani dan dibalik nama, sekalipun nanti ada gugatan, prosesnya akan sangat rumit. Ini adalah langkah final mereka. Dan jika bayi itu bukan anak Mas Agung, itu artinya mereka akan menyerahkan harta keluarga pada orang lain dengan tangan ibu mertuaku sendiri. Memikirkan itu, punggungku terasa dingin. Aku tidak berani memotret seluruh dokumen karena takut ketahuan. Aku hanya dengan cepat memotret beberapa halaman kunci dan jadwal pertemuan di kantor notaris, lalu mengembalikannya seperti semula. Saat aku keluar, aku mendengar suara pintu gerbang. Jantungku nyaris copot, tapi untungnya tidak ada yang curiga. Aku kembali ke kamar, mengunci pintu, dan melihat kembali foto-foto itu. Saat itulah aku benar-benar sadar, inilah jebakan terbesar mereka. Aku ragu sejenak, apa aku harus memberitahu suamiku. Tapi melihat Budi yang begitu mudah dipengaruhi oleh ibunya, aku khawatir dia justru akan lari dan bertanya pada ibunya, dan rencana mereka akan langsung disembunyikan. Satu-satunya orang yang punya kepentingan dan kekuatan untuk menghentikan ini adalah Mas Agung. Sekalipun dia masih ragu, sekalipun dia tidak mempercayaiku, aset keluarga ini paling terikat padanya. Aku menggendong anakku dan mengetuk pintu kamarnya. Mas Agung membukanya, wajahnya kuyu, matanya merah. "Mau apa lagi kamu?" tanyanya serak. Aku tidak berbelit-belit. Aku menunjukkan ponselku. "Lihat ini dulu, baru Mas boleh marah padaku." Dia mengambilnya, melihat foto-foto itu, dan tangannya mulai gemetar. Aku bisa melihat jakunnya bergerak naik turun. Tidak mungkin. Ibuku tidak akan melakukan ini. Aku menatapnya lurus. Ini dokumen asli, ada stempelnya, ada jadwal pertemuannya. Kalau Mas tidak percaya padaku, silakan Mas periksa sendiri. Tapi kalau Mas terlambat 1 hari saja, mungkin semuanya sudah ditandatangani. Mas Agung ambruk di tepi ranjang, kedua tangannya memegangi kepala. Kalau anak itu bukan anakku, dan ibu tetap membalik nama, dia tidak bisa melanjutkan. Aku yang melanjutkannya dengan dingin, maka ibumu sedang menyerahkan harta keluarga pada orang lain, dan Mbak Rina, dia tidak mungkin berpikir sejauh ini sendirian. Ada orang di belakangnya. Mas Agung mengangkat kepala menatapku. Untuk pertama kalinya,
Tatapannya bukan lagi tatapan curiga, melainkan tatapan panik seorang pria yang nyaris kehilangan segalanya. Dia menggeram. Jika ini benar-benar jebakan, aku sendiri yang akan membalikkan meja ini. Kalimat itu membuatku sedikit lega. Setidaknya, aku tidak lagi sendirian. Tapi seperti dugaanku, Rina sangat peka. Sore itu, aku melihatnya berdiri di sudut halaman, sambil menggendong anaknya, dia mengetik pesan dengan cepat. Aku pura-pura memberi minum anakku dan dari celah jendela, aku melihat nama yang muncul di layar ponselnya, sekalipun hanya sekilas. Ardi. Jantungku mencelos. Benar, itu dia. Dan beberapa menit kemudian, aku mendengar Rina berbisik. Tapi cukup jelas, besok kamu masuk ke rumah, ambil map itu, hilangkan semua jejak. Aku kembali ke kamar, otakku berputar. Jika mereka menghilangkan dokumen itu, aku hanya punya foto. Masih menjadi bukti, tapi akan lebih sulit untuk menghentikan proses di kantor notaris. Aku harus menjebak mereka balik, menangkap basah, agar tak bisa lagi berkelit. Aku menelepon seorang teman dekat, memintanya untuk berjaga di ujung gang. Jika melihat seorang pria asing masuk di tengah malam, segera kirim pesan. Aku juga mengaktifkan kamera CCTV di halaman depan dan mengatur agar rekamannya tersimpan otomatis. Aku bahkan berpura-pura pada semua orang bahwa aku akan membawa anak-anakku tidur lebih awal di rumah tetangga agar tidak mendengar omelan ibu, membuat mereka mengira aku sudah menyerah. Malam itu, udara terasa dingin. Menjelang tengah malam, ponselku bergetar. Pesan dari temanku, ada seorang pria memakai topi dan masker berdiri di depan gerbang. Aku memeluk erat ponselku, jantungku berdebar kencang. Aku berjalan mengendap-endap. Dari celah tirai, aku melihatnya. Pria jangkung dengan topi, persis seperti di foto. Dia berjalan memutar ke sisi rumah, menuju pintu belakang yang terhubung ke gudang. Jelas dia sudah hafal jalannya. Aku berdiri dalam gelap. Tepat saat tangannya menyentuh gagang pintu, aku angkat bicara. Suaraku tidak keras, tapi cukup untuk membuatnya membeku. Mas Ardi, sudah terbiasa lewat pintu belakang, ya? Dia terlonyak kaget, berbalik. Di bawah cahaya lampu taman yang remang-remang, matanya terbelalak panik. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung berbalik dan lari. Saking tergesa-gesanya, dia tersandung dan nyaris jatuh. Saat berlari, setumpuk kertas jatuh dari tangannya, berserakan di lantai. Aku membungkuk untuk memungutnya. Tanganku gemetar, tapi mataku terpaku pada lembaran-lembaran kertas itu. Bukan hanya surat-surat balik nama. Di dalamnya ada setumpuk surat utang, perjanjian pinjaman dengan rentenir, bunga yang tertulis begitu tinggi, dan yang membuat punggungku merinding. Nama peminjamnya adalah Rina. Aku berdiri di tengah halaman, angin malam menerpa wajahku, tapi seluruh tubuhku terasa panas. Aku sadar dalam sekejap. Rina tidak hanya berselingkuh. Dia sedang menggadaikan masa depan seluruh keluarga ini untuk membiayai rencananya bersama kekasih gelapnya. Dan jika proses balik nama itu terjadi, jika aset itu berpindah tangan, maka bukan hanya aku yang akan terusir. Seluruh keluarga ini bisa kehilangan segalanya. Pagi hari kelima Lebaran, aku nyaris tidak tidur. Semalaman aku hanya menatap tumpukan surat utang dan dokumen balik nama yang kudapatkan. Jantungku berdebar tak karuan. Aku tahu, jika aku langsung mengonfrontasi Rina saat itu juga, ibu mertuaku akan kembali berteriak tentang aib keluarga dan mungkin akan merebut semua bukti itu untuk disembunyikan. Aku harus memilih waktu dan tempat yang tepat, sebuah panggung yang mereka bangun sendiri, agar tak ada yang bisa menuduhku mengada-ada. Dan panggung itu adalah pertemuan di kantor notaris, yang sangat ingin mereka selesaikan sebelum hasil tes DNA keluar. Jadwal pertemuan di dokumen itu tercatat dengan jelas. Ibu mertuaku bangun lebih pagi, memerintah semua orang. Beliau mengenakan kebaya baru, riasannya tebal. Beliau duduk di tengah rumah dengan suara lantang. Hari ini setelah ditandatangani, semuanya selesai. Cucu pertama harus dapat bagian. Siapapun yang menghalangi, berarti dia menghalangi berkah keluarga ini. Lalu beliau menatap lurus ke arahku. Kamu ikut, biar kamu lihat sendiri,
Biar nanti tidak menuduh ibu macam-macam. Itu adalah sebuah tantangan sekaligus serangan psikologis. Beliau ingin aku merasa kecil di hadapan kekuasaannya. Aku menitipkan kedua putriku pada tetangga, lalu naik ke mobil. Suamiku, Budi, duduk di sampingku, tangannya terus-menerus digerakkan dengan gelisah. Dia berbisik, "Sayang, jangan terlalu keras, ya? Aku takut ibu mengamuk di sana." Aku menatap suamiku dan hanya menjawab, "Kalau hari ini semuanya ditandatangani, apalagi yang akan Mas takuti? Amukan ibu, atau kehilangan segalanya?" Budi terdiam. Rina duduk di kursi belakang, memeluk putranya, matanya sembab. Dia bahkan berbisik pada ibu mertuaku dengan nada lirih, "Bu, Rina hanya ingin Satria punya masa depan. Rina tidak serakah. Siapapun yang mendengarnya pasti akan mengira dia adalah ibu yang tulus." Tapi aku melihat tangannya yang terkepal erat dan tatapannya yang penuh keserakahan saat melirik map dokumen yang dipegang ibu mertuaku. Mas Agung duduk di seberangnya, wajahnya kuyu. Sejak malam itu, dia berubah total. Dia tidak lagi marah-marah, hanya diam. Keheningan seorang pria yang berdiri di tepi jurang, tangannya menggenggam ponsel begitu erat, karena hari ini laboratorium juga menjanjikan akan memberikan hasil tes DNA. Kantor notaris pagi itu ramai. Ibu mertuaku masuk seolah itu adalah wilayah kekuasaannya. Beliau meletakkan map di atas meja dan berkata dengan lantang, "Tolong proses cepat, ya. Kami masih banyak urusan." Notaris memeriksa dokumen, lalu berkata, "Pihak pemberi hibah adalah Ibu Endang. Penerima hibah adalah cucu beliau, Satria." Jantungku berdebar kencang. Aku melangkah maju dan berkata dengan tegas, "Tunggu sebentar." Ibu mertuaku berbalik tajam. "Mau apa lagi kamu?" Aku menatapnya lurus. "Saya tidak ikut campur urusan harta ibu. Saya hanya ikut campur urusan nama baik keluarga ini." Notaris mengangkat kepala. Ibu mertuaku menggebrak meja. "Nama baik apa?" "Dia cucuku. Akta kelahirannya jelas." Aku menatapnya, lalu menatap Rina. "Kalau ibu begitu yakin, sebaiknya kita tunggu sebentar lagi. Karena hasil tes DNA akan keluar hari ini." Belum sempat ibu mertuaku membantah, ponsel Mas Agung bergetar. Seluruh tubuhnya menegang. Dia menatap layar ponselnya, wajahnya pucat pasi, bibirnya bergerak tanpa suara. Tidak mungkin." Rina langsung menerjang maju. "Siapa yang telepon?" Mas Agung dengan tangan gemetar menjawab panggilan itu. Baru beberapa detik, matanya langsung memerah, tangannya mencengkeram ponselnya seolah ingin menghancurkannya. Aku tahu dia tidak akan sanggup mengatakannya. Aku melangkah maju, merebut ponselnya, dan mengaktifkan pengeras suara. Suara dari seberang telepon terdengar jelas di dalam ruangan kantor notaris yang hening. "Selamat pagi, Pak Agung. Kami dari laboratorium ingin memberitahukan hasil tes. Hasilnya menunjukkan tidak ada hubungan biologis antara bapak dengan anak tersebut." Suasana seolah membeku. Notaris tertegun. Pulpen di tangannya berhenti di udara. Ibu mertuaku membuka mulut, matanya terbelalak tak percaya. "Apa?" Rina menjerit histeris. "Palsu. Kalian merekayasa semuanya." Sarah membayar mereka. Dia mencoba merebut ponsel dariku. Tapi aku sudah mematikannya. Aku menatapnya dengan dingin. "Kalau Mbak merasa bersih, kenapa Mbak yang paling panik?" Ibu mertuaku memegangi dadanya. Wajahnya memerah lalu pucat. "Tidak mungkin. Anak itu mirip sekali dengan keluarga kita." Aku menoleh pada notaris dan berkata dengan jelas, "Pak, mohon hentikan proses ini. Ketika status ahli waris dan hubungan darah masih dalam sengketa, proses hibah ini bisa menimbulkan masalah hukum yang serius." Notaris menatap semua orang, lalu berdeham. "Dalam situasi seperti ini, kami memang harus menunda prosesnya sampai ada kejelasan." Ibu mertuaku meledak. Beliau berbalik dan menjerit padaku, "Kamu yang menyebabkan semua ini. Kamu senang sekarang." Aku tidak tersenyum. Aku hanya menatapnya dan berkata dengan suara dalam, "Saya tidak menyebabkan apa-apa, Bu. Saya hanya menghentikan kebohongan yang memakai topeng cucu pertama untuk mengeruk harta keluarga ini." Tepat pada saat itu, Mas Agung melangkah maju.
Matanya yang merah menatap lurus pada Rina, suaranya berat, setiap katanya seperti batu yang jatuh. Rina, anak itu bukan anakku kan? Pertanyaan itu membuat Rina seolah ditampar. Dia memeluk erat putranya. Mundur. Matanya bergerak liar. Sementara ibu mertuaku berdiri kaku di tengah kantor notaris, seperti orang yang baru saja kehilangan pijakannya. Dan aku tahu, sejak saat itu, tak ada lagi yang bisa menggunakan alasan awal tahun untuk membungkam kebenaran. Pertanyaan Mas Agung menggantung di udara. Rina mundur, memeluk bayi itu seperti perisai. Wajahnya pucat lalu memerah, air matanya tumpah dengan cepat. Dia meraung-raung, aku difitnah. Ada yang menukar sampel tes. Mas, percaya padaku. Lalu dia menunjukku. Dia yang mau merebut segalanya. Dia yang merusak keluarga kita. Aku berdiri diam. Aku menatapnya dan berkata dengan tenang. Kalau Mbak bilang sampelnya ditukar, silakan tunjukkan buktinya. Rekaman CCTV saat pengambilan sampel masih ada, segelnya masih ada, kodenya juga ada. Mbak bisa merobek foto, tapi apa Mbak bisa merobek berita acara? Satu ruangan hening. Karena yang kubicarakan bukan lagi emosi, melainkan prosedur. Ibu mertuaku, yang berdiri di sampingnya, tergagap. Suaranya pecah. Sesekalipun begitu, anak ini tidak berdosa. Aku menatapnya. Ada sedikit rasa kasihan di hatiku, tapi itu cepat hilang. Mas Agung tertawa, tawa yang kering dan getir. Tidak berdosa? Lalu siapa yang menipu saya? Siapa yang membuat saya menjadi bahan tertawaan? Dia menoleh pada Rina, matanya merah padam. Kalau kamu memang bersalah, akui saja, jangan jadikan anak itu sebagai tameng. Rina masih terus menangis, tapi matanya bergerak liar mencari jalan keluar. Aku sadar, hanya dengan hasil tes DNA, ibu mertuaku tidak akan menyerah. Beliau akan terus berpegang pada dalih anak itu tidak berdosa untuk tetap melanjutkan rencananya demi menjaga harga dirinya. Aku harus memotong alasan itu sampai ke akarnya. Aku membuka tas, mengeluarkan tumpukan surat utang yang kudapatkan semalam, dan meletakkannya di atas meja notaris. Suaranya terdengar berat, aku berkata dengan jelas. Ini alasan sebenarnya kenapa Mbak Rina butuh proses balik nama ini dipercepat. Bukan untuk berkah anaknya, tapi karena dia sedang terlilit utang rentenir dan ada pihak luar yang mengincar aset keluarga ini. Ibu mertuaku terlonjak. Surat apa ini? Rina pucat pasi, mencoba merebutnya, tapi Mas Agung menahannya. Notaris, dengan wajah serius, membuka dan membacanya sekilas. Matanya menyiratkan keterkejutan. Dia berkata dengan nada profesional, jika ada indikasi penipuan untuk menguasai aset atau pengalihan aset untuk menghindari utang, kami berkewajiban untuk melaporkannya atau meminta para pihak untuk menyelesaikannya secara hukum. Rina berbalik ke arahku, matanya menyala-nyala. Kamu mau aku mati, baru kamu puas. Aku menatapnya tanpa meninggikan suara. Aku tidak ingin siapapun mati. Aku hanya ingin kebenaran. Dan aku ingin keluarga ini berhenti dibodohi. Tepat pada saat itu, di luar kantor notaris terjadi keributan. Seorang pria bertopi dan bermasker ditahan oleh satpam karena mencoba masuk. Hanya dari postur tubuhnya, aku langsung mengenalinya. Ardi, pria di dalam foto, pria yang dihubungi Rina. Melihat keramaian di dalam, wajahnya pucat pasi di balik masker. Mas Agung, seolah tersengat listrik, menerjang keluar. Dia mencengkeram kerah baju pria itu, suaranya menggelegar. Siapa kamu? Satpam mencoba melerai, tapi Mas Agung sudah lepas kendali. Dia menyeret pria itu masuk ke dalam. Ardi tergagap, saya hanya teman, saya datang menjenguk. Aku tidak membiarkannya bersembunyi di balik kata teman. Aku mengeluarkan foto dari ponselku dan menunjukkannya. Teman yang pergi ke hotel melati dengan Mbak Rina tepat di saat dia mengaku sedang hamil, teman macam apa yang sudah hafal pintu belakang rumah ini? Seluruh ruangan riuh. Ibu mertuaku terengah-engah. Rina menjerit, jangan dengarkan dia. Tapi jeritannya kini tak lebih dari suara angin. Ardi menunduk dalam-dalam, tak berani mengangkat kepala.
Keheningannya adalah pengakuan yang paling jelas. Mas Agung berdiri kaku selama beberapa detik, lalu berbalik menatap Rina. Tatapannya bukan lagi marah, melainkan penuh luka yang mematikan. Dia mengangkat tangannya dan menampar Rina. Suara tamparan itu tidak keras, tapi menggema seperti sebuah akhir. Ibu mertuaku menjerit. Jangan pukul dia. Beliau berlari melindungi menantu kesayangannya. Aku langsung maju, menahan Mas Agung. Suaraku tegas. Cukup. Jangan jadikan anak itu sebagai alasan lagi. Kekerasan tidak akan menyelesaikan apa-apa. Sekarang kita selesaikan dengan kebenaran dan surat-surat. Aku menatap lurus pada Mas Agung. Kalau Mas memukulnya, orang hanya akan ingat Mas sebagai pelaku kekerasan, dan dia akan kembali menjadi korban. Mas Agung terengah-engah, bahunya berguncang, lalu dia melepaskan tangannya seolah kehabisan tenaga. Suasana begitu tegang. Notaris hanya bisa diam, menjadi saksi sebuah drama keluarga yang bisa berujung sengketa hukum. Ibu mertuaku masih mencoba membela diri. Sesekalipun begitu, anak itu. Tapi Mas Agung memotongnya, suaranya berat seperti timah. Apa ibu mau menyerahkan tanah keluarga kita pada anak orang lain? Kalau hari ini surat itu ditandatangani, seluruh keluarga kita akan jadi bahan tertawaan. Apa ibu mau saya menanggung malu itu seumur hidup? Kalimat itu menohok telak ibu mertuaku. Beliau membuka mulut tapi tak bisa berkata apa-apa. Aku menatapnya, menatap Rina yang menangis dengan mata liar, menatap Ardi yang ditahan satpam, lalu menatap Mas Agung yang berdiri hancur di tengah ruangan. Aku sadar, eskalasi telah mencapai puncaknya. Dan sejak saat ini, tak ada lagi yang bisa menutupi masalah dengan dalih awal tahun jangan dibesar-besarkan. Kebenaran telah dirobek paksa di tempat di mana mereka berencana untuk menguburnya. Meninggalkan kantor notaris hari itu, aku merasa seperti baru saja keluar dari sebuah mimpi buruk. Tapi yang menyakitkan dari mimpi buruk adalah, ketika kau terbangun, kau masih harus hidup di rumah yang sama dengan orang-orang yang baru saja menyaksikan semuanya meledak. Begitu tiba di rumah, ibu mertuaku turun dari mobil dengan langkah gontai. Beliau tidak menangis atau pingsan, hanya berdiri di tengah halaman, memegangi dadanya, suaranya serak tapi tetap berusaha keras. Sesekalipun bukan darah dagingku, dia tetap memanggilku nenek. Aku yang merawatnya, menyayanginya. Aku tidak akan membuangnya. Kalimat itu adalah caranya untuk menenangkan diri sekaligus menyatakan posisinya. Aku tahu, beliau tidak hanya sedang melindungi seorang anak. Beliau sedang mencoba melindungi sisa-sisa harga dirinya, harga diri seorang nenek dari cucu pertama yang telah beliau pamerkan kemana-mana. Beliau takut ditertawakan. Takut hinaan yang dulu sering beliau lontarkan pada putri-putriku kini berbalik menampar wajahnya sendiri. Aku masuk ke dalam rumah, tidak berdebat. Aku hanya menatapnya dan berkata, "Bu, panggilan tidak penting. Yang penting adalah siapa yang menipu siapa." Jika ibu tetap bersikeras mengakuinya padahal tahu kebenarannya, ibu hanya sedang menjebak diri sendiri. Ibu mertuaku menoleh padaku, matanya merah. "Kamu bicara memang enak. Kamu mau aku mengusirnya supaya semua orang tidak tahu, begitu?" Belum sempat aku menjawab, Rina mengubah taktiknya dengan sangat cepat. Begitu masuk ke rumah, dia membuang semua sisa-sisa perlawanannya di kantor notaris tadi. Dia berlutut di tengah ruang tamu, di hadapan ibu mertuaku. Dia menangis tersedu-sedu, memeluk kaki beliau. "Bu, Rina hilaf. Rina salah. Rina takut kehilangan Mas Agung. Takut Mas Agung meninggalkan Rina. Rina bodoh, Bu. Tolong Rina." Ibu mertuaku terdiam, tangannya gemetar. Aku melihat dengan jelas beliau mulai goyah. Beliau memang punya kelemahan. Tidak tahan melihat orang menangis di hadapannya. Tapi Mas Agung, yang baru saja masuk, tertawa. Tawa yang kering dan mengerikan. "Takut kehilangan aku, jadi kamu berselingkuh dan menipu seluruh keluarga ini?" Dia menunjuk Rina, setiap katanya seperti sayatan. "Kamu menipuku, menipu ibu, menipu semua kerabat. Kamu menjadikan anakku anak orang lain lalu memaksaku untuk membesarkannya seumur hidup. Itu yang kamu sebut takut kehilangan?" Rina mengangkat kepala. Air matanya bercucuran, tapi mulutnya masih mencoba berkelit.
Aku hanya hilaf sekali. Mas, aku ingin mempertahankan keluarga kita. Mas Agung tertawa lagi. Mempertahankan keluarga dengan cara menyeret pria lain ke rumah ini, berencana menguras harta ibuku? Dia berbalik pada ibu mertuaku. Apa ibu masih mau membelanya? Ibu mertuaku terjepit. Di satu sisi putra kandungnya, di sisi lain cucu pertama yang telah beliau puja-puja. Beliau menatap Rina, lalu menatap Mas Agung, bibirnya bergerak-gerak tanpa suara. Ruangan itu sunyi senyap. Tiba-tiba, suamiku, Budi, melangkah maju. Aku menatapnya dengan jantung berdebar. Selama ini dia selalu memilih diam. Tapi kali ini tidak. Dia berkata, suaranya tidak keras tapi mantap. Bu, kalau hari ini Sarah tidak bicara, mungkin tanah kita benar-benar sudah hilang. Kalimat itu seperti paku yang menancap. Ibu mertuaku menoleh pada Budi, matanya terbelalak. Kakakmu, kamu juga membelanya? Budi tidak menghindar. Dia menjawab. Suaranya gemetar tapi jujur. Aku tidak membela siapapun, Bu. Aku hanya membela kebenaran. Ibu berencana membalik nama aset untuk seorang cucu yang ternyata bukan anak Mas Agung. Kalau sudah ditandatangani, siapa yang akan bertanggung jawab? Ibu mertuaku menatapku. Untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun, tatapannya bukan lagi tatapan meremehkan seorang menantu yang hanya melahirkan anak perempuan. Itu adalah tatapan ketakutan. Takut karena sadar telah dibodohi, takut karena sadar kekuasaan yang beliau gunakan untuk menekanku di hari pertama Lebaran, ternyata adalah jerat yang melilit lehernya sendiri. Aku tidak merasa menang. Sejujurnya, aku tidak bisa merasa senang. Aku menatap kedua putriku yang berdiri mengintip dari balik pintu, mata mereka polos dan ketakutan. Tiba-tiba aku merasa sangat lelah. Aku berkata perlahan, saya tidak butuh 86 juta itu. Saya juga tidak butuh siapapun berlutut di hadapan saya. Saya hanya butuh ibu meminta maaf pada kedua cucu perempuan ibu karena telah meremehkan mereka. Karena sikap meremehkan itulah yang membuat ibu mudah ditipu. Ibu hanya fokus pada cucu pertama hingga ibu lupa, anak perempuan juga darah daging ibu. Kalimat itu membuat seisi rumah terdiam. Ibu mertuaku berdiri seperti patung. Rina yang sedang berlutut pun tertegun. Mas Agung menatapku sejenak, seolah baru pertama kali melihatku bukan hanya sebagai adik ipar, melainkan sebagai seorang ibu yang sedang berjuang. Budi menghela napas panjang, seolah baru saja melepaskan beban yang telah lama dipendamnya. Ibu mertuaku terdiam sangat lama. Aku kira beliau akan kembali marah. Tapi tidak. Beliau hanya berdiri di sana, bibirnya bergetar, matanya memerah tapi tak ada air mata yang jatuh. Mungkin untuk pertama kalinya beliau sadar betapa dalam kata-katanya dulu telah melukai. Rina, tak tahan dengan keheningan itu, tiba-tiba berdiri. Dia menunjuk lurus ke arahku dan menjerit histeris. Ini semua gara-gara kamu. Kalau kamu tidak merusaknya, semuanya akan baik-baik saja. Ibu akan tetap senang. Rumah ini akan tetap damai. Aku menatap lurus padanya, suara saya tenang tapi sedingin es. Damai di atas kebohongan itu, cepat atau lambat pasti akan meledak. Kamu tidak dihancurkan olehku, kamu dihancurkan oleh kebenaranmu sendiri. Setelah mengatakan itu, aku membawa kedua putriku masuk ke kamar dan menutup pintu. Di luar, aku mendengar suara tangisan ibu mertuaku, helaan napas Mas Agung, dan jeritan frustrasi Rina. Aku memeluk anak-anakku, hatiku terasa kosong. Aku tahu, sejak saat ini, rumah ini telah terbelah, dan badai ini baru saja memasuki bagian yang paling sulit. Setelah kejadian di kantor notaris, rumah suamiku terasa seperti medan perang yang sunyi. Tak ada lagi tangisan histeris atau teriakan, tapi ketegangannya terasa di setiap sudut. Ibu mertuaku mengurung diri di kamar selama berhari-hari. Wanita yang tadinya selalu ingin menjadi pusat perhatian, kini berjalan perlahan seolah baru saja kehilangan sesuatu yang sangat besar. Mungkin bukan hanya cucu pertama yang hilang dari benaknya, tapi juga keyakinannya bahwa beliau selalu benar. Rina di sisi lain, berganti-ganti antara menangis, memohon dan mengamuk. Mas Agung tak lagi berdebat dengannya. Dia hanya dengan tenang mengumpulkan surat-surat pribadinya, menelepon seorang pengacara,
dan mengucapkan satu kalimat yang membuat semua orang merinding. Saya mau urus surat cerai. Mendengar itu, Rina seolah kehilangan akal. Dia memeluk kaki suaminya, menangis. Mas Agung, aku salah. Aku akan perbaiki. Aku janji. Mas Agung berdiri kaku, suaranya serak. Bagaimana caranya kamu memperbaikinya? Bagaimana kamu bisa mengembalikan harga diriku, kepercayaan ibuku? Rina tercekat. Dia menatap ibu mertuaku, memohon perlindungan. Tapi ibu mertuaku hanya membuang muka. Beliau masih keras kepala, masih berpegang pada dalih anak itu tidak berdosa, tapi tatapannya sudah kosong. Pada hari Mas Agung hendak pergi mengurus surat-surat, Rina melakukan langkah terakhirnya yang paling nekat. Dia menelepon Ardi dan menyuruhnya datang. Lalu, di tengah ruang tamu, dia berteriak, "Kamu ke sini. Akui anak ini. Jangan biarkan aku menanggungnya sendirian." Aku yang sedang di dapur, punggungku terasa dingin. Aku tak menyangka dia akan senekat itu. Tapi aku sadar, orang yang putus asa akan melakukan apa saja. Ardi masuk, gayanya preman, matanya menyapu seisi rumah seolah sedang menilai aset. Ibu mertuaku menatapnya dengan ngeri. "Kamu siapa?" Ardi tersenyum sinis. "Saya hanya orang yang terkait." Rina langsung mendorong bayi itu ke depan. "Jawab, ini anakmu, kan?" Akui di depan mereka. Dan pada saat itulah, wajah asli pria itu terungkap. Ardi mengangkat bahu, mengibaskan tangannya seolah mengusir lalat. "Mengakui apa? Aku bilang dari awal, aku tidak punya uang untuk menafkahi siapapun. Kamu yang berbuat. Kamu yang tanggung." Kalimat itu seperti palu godam. Rina terpaku, mulutnya ternganga. Mas Agung terdiam, matanya merah karena menahan malu. Tapi yang paling hancur adalah ibu mertuaku. Beliau limbung, berpegangan pada meja, lalu ambruk di kursinya. Beliau terengah-engah. Ya Tuhan, mungkin saat itulah beliau benar-benar sadar. Jika hari itu beliau berhasil membalik nama asetnya, beliau akan menyerahkan harta keluarganya pada seorang pria yang baru saja mengucapkan kalimat "aku tidak punya uang untuk menafkahi siapapun" dengan begitu entengnya. Rina, yang tak bisa lagi bersandiwara, menjerit pada Ardi. "Pengecut, dulu kamu bilang mencintaiku. Kamu bilang akan bertanggung jawab." Ardi menyeringai. "Cinta ya cinta. Uang ya uang. Aku tidak ada waktu untuk mengurus anak orang lain dan ikut menanggung utangmu." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Rina mencoba mengejarnya, tapi pria itu menepisnya dan menghilang. Seluruh rumah hening. Sore itu, Rina terpojok. Ibu mertua tak lagi membela, Mas Agung sudah dingin, dan Budi kini berdiri di sisiku. Rina menatap sekeliling, dan akhirnya menatapku. Dia berjalan ke arahku dan berlutut. Suaranya gemetar. "Sarah, aku mohon, jangan laporkan utang-utangku ke polisi. Aku salah. Aku takut." Aku menatapnya. Hatiku tak lagi dipenuhi amarah, hanya ada kelelahan. Aku berkata dengan jujur, "Aku tidak akan memenjarakanmu. Aku hanya ingin Mbak pergi dari rumah ini, jangan menyeret siapapun lagi ke dalam masalahmu." Rina mengangkat kepala. "Kamu benar-benar mengusirku?" Aku menjawab singkat. "Aku hanya ingin rumah ini tenang. Dan untuk itu, Mbak harus berhenti." Mas Agung keluar dengan surat cerai di tangannya. "Aku sudah tanda tangan. Aku tidak akan membesarkan anak orang lain. Kalau kamu mau mempertahankan anak itu, urus sendiri." Rina menangis, tapi air matanya tak lagi bisa mengubah apapun. Itu hanyalah sebuah konsekuensi. Ibu mertuaku berdiri, berjalan perlahan ke arahku. Suaranya serak dan pelan, tak ada lagi nada memerintah. "Sarah, ibu salah." Aku menatapnya tanpa langsung menjawab. Aku tidak bisa memaafkan begitu saja luka bertahun-tahun. Aku hanya mengatakan apa yang kupikirkan. Ibu masih punya 2 cucu perempuan. Jangan biarkan mereka mendengar lagi bahwa anak perempuan itu tidak ada gunanya. Sekali saja itu sudah cukup menyakitkan. Beliau menunduk, air matanya jatuh tanpa suara. Budi, pada saat itu, mendekat dan menggenggam tanganku.
Untuk pertama kalinya dia melakukannya di hadapan ibunya. Istriku tidak merusak rumah ini, Bu, katanya, dia justru menyelamatkannya. Ibu mertuaku menatap kami, bibirnya bergerak-gerak, lalu hanya mengangguk. Akhirnya, Rina menarik kopernya keluar. Tak ada lagi yang menahannya, tak ada lagi yang memanggilnya menantu emas, yang ada hanya suara roda koper di atas lantai keramik yang terdengar kering dan sepi. Di ambang pintu, dia menoleh sekali lagi, tatapannya campur aduk antara benci dan sedih, lalu melangkah pergi. Rumah yang pernah mengangkatnya begitu tinggi, kini juga menjadi rumah yang mengantarnya pergi dalam keheningan. Setelah Rina pergi, rumah terasa begitu sunyi. Bukan sunyi yang damai, melainkan sunyi yang canggung, seperti ketenangan setelah badai besar yang menyisakan puing-puing. Ibu mertuaku lebih banyak mengurung diri di kamar. Wanita yang tadinya selalu ingin menjadi pusat perhatian, kini berjalan perlahan seolah baru saja kehilangan separuh nyawanya. Beberapa hari menjelang akhir libur Lebaran, saat sore hari, ibu mertuaku memanggilku ke ruang tamu. Beliau tidak duduk di kursi utamanya seperti biasa, melainkan di sebuah kursi rotan di dekat jendela. Di hadapannya, ada 2 amplop lebaran yang tebal. Kedua putriku yang sedang bermain, berlari mendekat. Ibu mertuaku menunduk, menyerahkan kedua amplop itu pada Anissa dan Amira. Suaranya serak. Tahun ini, nenek beri masing-masing 86 juta. Beliau mengucapkan angka itu dengan perlahan, seolah sedang mengulang kembali sesuatu yang pernah membuatnya begitu bangga. Aku menatap kedua amplop itu, lalu menatapnya. Aku tahu, ini adalah caranya untuk mencoba memperbaiki kesalahan, dengan cara yang paling beliau pahami, uang. Aku dengan lembut mendorong kembali kedua amplop itu ke arahnya. Aku tidak tersenyum atau menyindir. Aku hanya berkata pelan, saya tidak butuh uangnya, Bu. Saya hanya butuh ibu berubah. Ibu mertuaku mengangkat kepala menatapku, matanya yang tadinya tajam kini memerah. Beliau berkata dengan suara gemetar, Nenek minta maaf karena sudah meremehkan kalian. Nenek salah. Kalimat itu, meskipun lirih, Nenek, apa jadi anak perempuan itu tidak baik? Pertanyaan itu jatuh di tengah ruang tamu seperti batu kecil yang menciptakan riak gelombang besar. Tak ada yang bisa langsung menjawab. Budi yang berdiri di ambang pintu terdiam. Aku melihat bibir ibu mertuaku bergetar, lalu air mata yang tulus akhirnya jatuh. Bukan air mata amarah atau harga diri, melainkan air mata penyesalan. Beliau duduk di lantai, menarik kedua cucunya ke dalam pelukannya. Beliau menangis tersedu-sedu, tangisan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Anak perempuan itu baik, cucu-cucu nenek anak yang baik, nenek yang salah karena dibutakan oleh gengsi. Aku melihat pemandangan itu tanpa rasa menang. Sejujurnya, aku tidak merasa senang. Aku hanya merasa sedikit lebih ringan, seolah beban yang selama ini menekan dadaku akhirnya terangkat. Aku mendekat dan meletakkan tanganku di bahunya. Keturunan itu bukan soal jenis kelamin, Bu. Keturunan itu soal bagaimana kita hidup. Siapa yang hidup dengan tulus, dialah yang akan menjaga berkah keluarga. Budi mendekat padaku, suaranya pelan tapi hangat. Terima kasih karena kamu tidak diam saja. Aku menatap suamiku. Di matanya tak ada lagi keraguan. Mungkin badai ini juga telah membuatnya dewasa. Dia sadar, bersabar tidak selamanya menjadi cara untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Terkadang, menyuarakan kebenaranlah yang justru menyelamatkan rumah dari keruntuhan. Aku menatap altar leluhur. Asap dupa membubung tipis. Aku teringat hari pertama Lebaran saat ibu mertuaku menuntut angpau 86 juta untuk mengambil berkah baik. Saat itu aku berpikir, berkah tidak bisa dibeli dengan uang. Dan hari ini, aku semakin yakin akan hal itu. Berkah tidak datang dari amplop yang tebal, juga tidak datang dari seorang anak yang disebut penerus. Berkah datang dari kebenaran yang ditempatkan pada tempatnya, sekalipun itu menyakitkan. Berkah datang dari keberanian untuk mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Rumah kami setelah badai menjadi lebih tenang, tapi juga berbeda. Tak ada lagi yang menyebut-nyebut cucu pertama seperti sebuah jimat, tak ada lagi perbandingan antara anak laki-laki dan perempuan di meja makan.
Kedua putriku masih berlari dan tertawa seperti biasa. Tapi kali ini, aku melihat ibu mertuaku menatap mereka dengan pandangan yang berbeda. Bukan lagi tatapan sementara, melainkan tatapan seseorang yang telah mengerti. Aku tahu, segalanya tidak bisa berubah dalam semalam. Tapi setidaknya, sebuah retakan telah terlihat. Dan ketika retakan itu diakui, ia tidak akan lagi diam-diam merusak dari dalam.